Semuanya. Selamat malam. Malam, Dok. Sambal. Emang makan sambal ya? Itu masuk malah. Pola. Kenapa? Selamat malam semuanya. Malam, Dokter. Malam. Malam, Dok. Boleh mulai ya? Udah boleh mulai belum? Oke. Kita siap mulai ya. Kalau dokter udah standby, kita siap ya. Oke, makasih. Ya. Oke, selamat malam semuanya, komunitas pemula vegetarian, semuanya buat Bapak, Ibu, dan siapapun yang bergabung di sini. Kami ucapkan selamat datang di acara webinar pada malam hari ini, di mana hari ini kita kedatangan salah seorang dokter yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Henry Wijaya, ya. Dan pada malam hari ini kita refleksi sedikit, seperti yang kita ketahui, kita sudah hidup selama 2 tahun bersama pandemi, dan ini bukan hal yang mudah tentunya, dan tapi dari sini melahirkan sebuah kesadaran baru bahwa kesehatan itu menjadi satu hal yang sangat penting, ya, dan sangat signifikan terkait dengan kualitas hidup kita. Nah, berbicara mengenai kesehatan, kita tidak hanya berbicara mengenai asupan yang kita masukkan dalam mulut kita untuk tubuh kita, tapi juga asupan pikiran, makanan emosional, makanan mental kita. Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali kasus-kasus yang dirangkum dalam Center for Disease Control and Prevention, di mana dinyatakan ketidakseimbangan pikiran dan emosi menjadi pemicu untuk lahirnya penyakit-penyakit jangka panjang seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Bahkan WHO sendiri menyatakan bahwa there is no health without mental health. Jadi tidak ada kesehatan tanpa kesehatan pikiran dan mental kita, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas panjang kali lebar dengan Dr. Henry Wijaya. Namun sebelumnya kita akan doa bersama. Untuk itu kita persilakan Ibu Megawati dari grup 5. Kami persilakan. Tes 1, 2, 3, apakah suara saya kedengaran? Suaranya agak kecil. Oke, selamat malam Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan sesing suci. Ada relawan suci. Perkenalkanlah, saya bernama Megawati dari grup 5 Seledri. Mari kita membaca doa dan juga sesuai dengan agamanya masing-masing. Yuk kita mulai dengan berdoa. Alam dan segala isinya diciptakan melalui Maha Kasih dan Maha Keindahan Sang Pencipta. Kami menghargai kehidupan kami. Kami juga akan menghargai kehidupan makhluk lain. Kami mencintai kehidupan kami. Kami juga akan mencintai kehidupan makhluk lain. Kami melindungi kehidupan kami. Kami juga akan melindungi kehidupan makhluk lain. Dengan bervegetaris, berarti kita hidup harmonis dengan semua. Semoga makhluk dan makhluk lain hidup dalam kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan bersama. Doa selesai. Terima kasih.
Iya, terima kasih kepada Ibu Megawati. Terima kasih sekali. Dan sekarang kita akan langsung saja membacakan profil dari Dr. Henry Wijaya ya. Beliau adalah kelulusan Fakultas Kedokteran USU 93 ya. Beliau juga mengambil Magister Administrasi Rumah Sakit FKM UI 2004. Dan juga pendidikan informalnya kursus akupuntur dasar dan kecantikan buat ibu ya di Rumah Sakit RSCM dan Shanghai 2005-2006. Jabatan beliau sekarang adalah Kepala Wakil Sekjen IBS Pusat, dokter di klinik TCM Fu Cheng Tong. Benar nggak nih? Nanti kalau salah silakan direvisi. Rumah Sakit Royal Progress dan BioE Jakarta 2013, praktek pribadi sebagai dokter akupuntur. Olahraga Tai Chi. Nah, ini boleh diajak untuk kelas bersama nih, Dok, nanti ya, kelas Tai Chi-nya. Ini dari kemarin-kemarin ditodongin nih ya. Luar biasa, karena beliau sampai berburu ke China untuk mengikuti turnamen-turnamen lokal dan internasional. Ya, jadi ini Master Tai Chi ya. Pengalaman seminarnya, berbagai seminar di seluruh Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi bersama IPS dan PSI. Pembicara di 4th Southeast Asia Vegetarian Congress di Medan, dan juga pembicara di 39th World Vegetarian Congress Jakarta 2010. Dan juga penulis buku Diet Enak ala Vegetarian dan Saying Your Best Way for Health and Happiness. Baik, langsung saja kita berikan waktu kepada Dr. Henry Wijaya. Silakan, Dokter. Selamat malam semuanya. Kedengaran nggak suaranya? Bisa kedengaran suaranya? Agak bergema, dokter. Agak bergema suaranya. Agak bergema ya. Ya, bentar. Kedengaran nggak ya? Sudah oke. Oh, sudah oke ya. Oke, sebentar ya, dokumen. Oke lah. Ini kelihatan ya, slide-nya ya. Oke? Belum kelihatan, Dok. Belum kelihatan. Tunggu. Sudah, Dok. Belum. Sudah Sudah terlihat. belum? Sudah ya? Sudah. Oke ya. Oke, baik. Kita mulai saja ya, karena waktu sudah lewat. Baik, selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya yang saya cintai. Malam ini kita berbahagia sekali ya, masih diberi kesempatan dan waktu yang sangat berharga untuk sama-sama belajar tentang satu topik yang mungkin merupakan dasar ya, dasar di mana kita kalau mau bicara kesehatan itu kita harus mengerti tentang rahasia daripada kesehatan itu. Nah, hari ini kita mengambil topik yaitu The Secret of Health, ya, yaitu rahasia kesehatan ya. Oke. Nah, saya akan mulai dengan satu pernyataan dari, sepertinya ini sudah pernah dideklarasi oleh WHO ya, yaitu health is not everything, but without it everything is nothing ya. Nah, jadi terjemahannya kira-kira ya, kesehatan itu memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya itu menjadi tidak ada artinya ya. Jadi ini adalah aset yang sebetulnya paling berharga yang kita punyai ya. Jadi percuma kalau kita memiliki seluruh dunia ini ya, apapun semua kita miliki, tapi kita sakit-sakitan ya, kita nggak bisa kemana-mana, cuma berbaring di ranjang dan sebagainya ya, itu juga percuma ya. Jadi ini hanya sekedar mengingatkan bahwa kita boleh mencari materi di dunia ini atau segala macam, tapi ingat jangan sampai kita mengorbankan kesehatan ya. Oke. Nah, pada tahun 460 sampai 359 sebelum Masehi ya, Hippocrates yang merupakan bapak ilmu kedokteran modern mengatakan bahwa let your food be your medicine and your medicine be your food ya. Jadi biarkanlah makananmu itu sebagai obat dan obat-obatan kamu itu adalah dari makanan ya. Jadi prinsipnya adalah sebetulnya semua obat-obatan itu sebenarnya bisa diperoleh dari makanan ya. Jadi asalkan kita makan dengan baik ya, kita penuhi gizi kita atau nutrisi yang baik,
maka kita bisa memperoleh kesehatan yang optimal, ya. Nah, ingat bahwa Andalah yang bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan Anda, bukan dokter atau siapapun, ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya kita kalau ke dokter itu adalah bukan pada saat kita sakit, ya. Jadi paradigma sehat itu sebetulnya adalah ketika kita masih sehat, kita harus sering mengikuti seminar kesehatan, belajar tentang hal-hal tentang kesehatan atau diskusi dengan dokter sebelum kita jatuh ke sakit, ya. Jadi saat ini mungkin di Indonesia apapun di negara berkembang itu orang masih menganut paradigma sakit, ya. Jadi kalau dia udah sakit, dia baru berobat atau mencari pengobatan. Nah, itu biasanya sudah agak telat. Nah, karena dokter itu sekali lagi sebenarnya dokter itu bukan bisa ngobatin semuanya, ya, karena yang ngobatin itu adalah tubuh kita sendiri. Nah, jadi kita perlu sedikit memiliki pengetahuan yang baik bagaimana menjaga kesehatan kita, ya. Dan ingatlah bahwa pencegahan itu adalah jauh lebih baik daripada pengobatan, ya. Nah, kalau kita lihat statistik penyakit-penyakit yang terbanyak di Amerika, kita anggap di Amerika karena datanya lengkap di sana, ya. Nah, mungkin tidak banyak berbeda dengan di negara kita juga, ya. Nah, penyakit pertama itu jantung, kanker, penyakit paru, ya, influenza, pneumonia, ya, diabetes, kecelakaan bunuh diri, gagal ginjal, penyakit hati, dan penyakit Alzheimer. Kalau di Indonesia ya hampir sama, ya, stroke, penyakit jantung, ya, kanker dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat 8 dari 10 penyebab penyakit, ya, yang merupakan penyebab kematian di Amerika itu berhubungan dengan pola makan, ya. Jadi di sini kita tahu bahwa sebetulnya kunci ke arah kesehatan itu adalah pola makan yang baik, ya. Tanpa pola makan yang baik, percuma semua obat yang kita konsumsi, ya. Ingat sekali lagi, obat terbaik itu adalah dari makanan, bukan dari pil-pil, tablet, suntikan dan sebagainya, ya. Oke. Nah, lalu kalau kita lihat sebetulnya penyebab utama kematian prematur, ya, di dunia ini, ya, secara umum ada 3 penyebab dominan, ya, yaitu pertama rokok, kedua diet yang salah, ya, dan yang ketiga adalah pola hidup yang tidak aktif, ya. Jadi cenderung sedentary, ya, atau cenderung malas-malasan, ya, tidak mau aktif, tidak mau bergerak, tidak mau olahraga dan sebagainya. Nah, ini adalah 3 penyebab utama kematian prematur di dunia, ya. Nah, apa itu kesehatan? Kesehatan sebetulnya itu adalah tidak lain dari energi dan darah, ya. Secara simpel, ya, kalau kesehatan itu definisinya adalah energi dan darah yang cukup, ya, yang baik di dalam tubuh kita. Karena tubuh itu bukan hanya melulu darah, ya, otot, tulang dan sebagainya, tapi tubuh kita terdiri dari juga energi, ya, atau qi dalam bahasa Chinese-nya, ya. Nah, nanti kita belajar lebih dalam lagi. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kesehatan kita, maka kita tidak lepas dari berbicara tentang kesehatan daripada sel-sel tubuh kita. Kita tahu bahwa tubuh kita itu dominannya ada sekitar mungkin 100 triliun sel, ya, di dalam tubuh kita, ya. Nah, ketika sel-sel itu bisa berfungsi dengan baik dan sehat, maka kualitas kesehatan kita menjadi sangat baik, ya. Nah, kalau misalnya sel-sel itu tidak baik, ya, sel itu semuanya, ya, sel itu bukannya darah, tapi semua sel tubuh kita kalau misalnya dalam keadaan yang tidak optimal, ya, mungkin karena efek dari luar dan sebagainya, nah, maka otomatis kualitas hidup kita juga akan terganggu. Nah, untuk bertahan hidup, sel itu sebenarnya butuh ada 3, ya, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah oksigen, ya. Oksigen adalah sumber semua energi dalam tubuh dan dipakai untuk mengubah gula menjadi ATP atau bahan bakar di dalam sel, ya. Nah, kalau misalnya kekurangan oksigen, maka tubuh kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Sel itu akan menjadi terganggu, ya, atau mungkin dia akan berubah bentuk, dia akan rusak dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat penderita penyakit-penyakit seperti kanker dan sebagainya, itu tidak lepas dari kekurangan oksigen awalnya, ya. Karena kekurangan oksigen maka selnya menjadi rusak dan akhirnya terjadi pertumbuhan yang tidak terkendali, yang itu yang menyebabkan kanker yang menjalar kemana-mana, ya. Kemudian yang kedua itu sel itu butuh nutrisi, ya. Makanya kita harus tahu tentang nutrisi yang terbaik buat tubuh kita, ya. Kalau nutrisi ini salah, maka kita bukan membuat sel itu sehat, malah kita akan
membuat sel itu malah jadi rusak ya. Nah, kemudian yang ketiga ini yang sering terjadi masalah ya, yaitu eliminasi atau pembuangan racun ya. Saat ini kalau kita lihat di negara kita ya, beda dengan beberapa tahun sebelumnya di nenek moyang kita itu di saat itu mungkin banyak kasus penyakit-penyakit infeksi, tapi sekarang itu lebih banyak kasus penyakit degeneratif ya. Nah, awalnya sebetulnya mungkin masalah di sini ya, pembuangan racun tidak seimbang ya. Jadi kebanyakan makanan yang kita makan itu tidak bisa dibuang dengan baik. Akhirnya dia akan menumpuk di dalam tubuh kita dan itu akan menimbulkan penyakit ya bagi tubuh kita. Nah, jadi kalau 3 ini kita bisa atasi dengan baik ya, maka sel kita akan bertahan hidup bisa sampai ratusan tahun ya. Nah, bagaimana sel ini bisa mati? Ya, sebenarnya pembunuh utama sel itu adalah kekurangan oksigen. Jadi sebetulnya sangat dianjurkan kita itu menghirup oksigen yang cukup ya. Kalau kita hidup sekarang seperti di kota-kota, kita hidup di dalam ruangan dengan AC dan sebagainya, maka oksigen kurang. Jadi kita tidak menghirup oksigen yang baik. Nah, itulah sebenarnya maka kenapa penyakit-penyakit itu banyak di kota-kota ya. Jadi kita harus sering-sering ke alam ya. Kita harus ke alam, ke hutan, ke gunung dan sebagainya ya, mencari oksigen yang berlimpah atau tanamlah tanaman yang baik di dalam di rumah kita ya. Nah, kemudian yang kedua, gangguan kelistrikan di sekitar sel. Jadi di sel-sel ini sebetulnya mereka itu ada impuls atau ada listrik ya. Jadi tubuh kita itu juga ada hubungan dengan listrik. Nah, ketika listrik ini terganggu, maka otomatis sel ini juga akan terganggu ya. Salah satu yaitu kita lihat ada pemeriksaan namanya EKG ya, menggambarkan adalah aktivitas listrik di jantung. Ada yang namanya EEG, aktivitas listrik di otak ya. Ada yang di otot, EMG dan sebagainya. Jadi sebetulnya sel itu perlu ada rangsangan-rangsangan listrik ya yang cukup baik ya. Nah, ini biasanya bisa kita capai kalau misalnya kita banyak bergerak dan kasih nutrisi yang baik ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kerusakan fisik sel. Nah, kerusakan fisik sel itu bisa banyak penyebab ya. Salah satu karena lingkungan sel yang tidak baik ya, pembuangan racun yang terlalu banyak ya, dan sebagainya lah. Nanti kita lihat lagi ya. Jadi 3 hal ini akan menyebabkan sel-sel tubuh kita itu Oke. Kemudian sel selain mati dia juga bisa terjadi atrofi atau mengecil ya. Sel itu bisa mengecil akhirnya lama-lama juga merusak. Nah, yang penyebab sel itu bisa atrofi itu yang pertama beban yang berkurang ya. Jadi sebenarnya kenapa orang-orang yang yang kurang memakai sel-sel otot atau organ tubuhnya kelihatan tuh ya. Jadi misalnya kita kurang bergerak, otomatis otot itu akan mengecil ya. Misalnya kita berbaring lama di rumah sakit karena mungkin ada patah tulang dan sebagainya, otomatis otot itu akan mengecil. Kenapa? Karena tidak ada beban ya. Jadi sehingga sebenarnya kita harus terus-terusan sel itu harus diberi beban yang baik ya. Kita harus olahraga, mungkin olahraga beban ya dan sebagainya, mempertahankan otot kita tetap baik. Nah, termasuk juga organ-organ di dalam tubuh kita itu perlu ada rangsangan ya. Kalau tidak ada rangsangan yang baik, maka organ itu juga akan lama-lama terjadi atrofi ya. Terutama di otak juga sama ya. Banyak sekali terjadi kasus atrofi otak ya atau demensia dan sebagainya. Itu juga karena tidak dipakai dengan baik ya. Kemudian persyarafan. Nah, jadi persyarafan itu kalau terganggu, nah itu juga bisa menyebabkan atrofi sel. Kekurangan suplai darah ya, nutrisi yang tidak cukup, kehilangan stimulus hormon dan juga ada penuaan ya. Jadi 6 faktor ini adalah penyebab terjadinya atrofi di sel tubuh kita ya. Nah, lalu kalau kita bicara tentang tadi ya eliminasi racun ya, pembuangan racun di tubuh kita. Tubuh kita itu ada jalur-jalur untuk pembuangan racun ya. Yang itu kita harus maksimalkan ya. Yang pertama itu kulit. Ya, jadi ingat kulit kita adalah salah satu organ detok yang sangat penting. Makanya kita harus sering berkeringat. Ya, kulit itu tidak boleh terlalu banyak bahan-bahan kimia dan sebagainya karena itu akan mengganggu ya. Kemudian paru. Nah, kita harus bernafas dengan baik, terutama di alam yang baik ya, mungkin di taman atau di hutan dan sebagainya. Ya, sehingga paru kita bisa dibersihkan. Saat ini terutama penyakit-penyakit COVID, kita lihat ya orang-orang yang kebanyakan
orang-orang yang terkena meninggal karena kasus COVID itu adalah memang sudah ada gangguan di paru ya. Jadi paru-parunya itu terganggu ya. Mungkin karena rokok, mungkin karena polusi dan sebagainya. Nah, lalu kemudian usus. Nah, usus itu penting ya. Jadi pembuangan buang air besar ya, kebiasaan diadi yang baik dan teratur itu penting untuk kesehatan. Ya, minimal harus 1 kali lah sehari ya. Kalau bisa 2 kali lebih bagus. Kemudian saluran kemih ya, buang air kecil itu juga penting. Nah, itu adalah saluran untuk detox di tubuh kita. Lalu sebetulnya ada lagi detox pikiran juga penting ya. Jadi pikiran-pikiran yang baik ya, pikiran yang tenang ya, yang tidak ada emosi negatif dan sebagainya, itu semua juga akan membuat tubuh kita menjadi baik ya, bisa berfungsi dengan baik. Nah, menurut Dr. Ishak Jening, disease is due to a deficiency of force. Jadi penyakit itu timbul karena kekurangan energi ya, kekurangan daya atau dorongan. Jadi sebetulnya kalau kita bisa maintain energi kita dengan baik, maka tubuh kita juga akan sehat ya. Nah, banyak kita lihat orang-orang yang saat ini yang energinya lemah sekali ya. Mungkin karena tidak pernah dilatih, tidak pernah olahraga ya, terlalu sedentary life ya. Jadi hidup yang tidak aktif, makan yang berlebihan dan sebagainya, itu membuat energinya itu menjadi menurun. Begitu energi menurun, maka terjadilah gampang timbul penyakit ya. Oke. Nah, asal usul racun di dalam darah itu ada 2 yang utama ya, yaitu pertama intake yang lebih banyak daripada eliminasi. Jadi ketika kita makan, sebetulnya makanan itu bukan dilihat dari jumlahnya ya, karena kita harus lihat tubuh kita, kemampuan kita untuk eliminasi juga ya. Ketika kita banyak makan, maka kita harus banyak mengeluarkan tenaga dan eliminasinya harus baik ya. Kalau misalnya kita kurang mengeluarkan tenaga, kemudian eliminasinya terganggu, maka ini akan menimbulkan racun yang menumpuk di dalam darah. Nah, racun yang menumpuk ini lama-lama akan menimbulkan penyakit ya. Dan yang kedua adalah aditif biokimia, yaitu bahan-bahan yang tidak dapat dipakai oleh tubuh ya. Saat ini kalau kita lihat makanan-makanan kita zaman modern ini, hampir semua yang dibungkus, yang diproduksi dari pabrik misalnya, itu semua pasti ada aditif ya. Aditif ya, seperti zat pengawet ya, zat perasa ya, dan sebagainya lah. Itu semua adalah sebetulnya aditif yang tidak bisa dipakai oleh tubuh. Maka ini akan menimbulkan racun di dalam darah kita ya. Jadi ingat, kalau kita mau sehat, kita harus kurangilah ya konsumsi bahan-bahan aditif biokimia ini ya. Karena sekali lagi bahwa tubuh kita sebetulnya hanya bisa memproses bahan organik ya, bukan bahan-bahan yang biokimia. Oke. Nah, prinsip utama ingat, semua yang dimakan itu harus bisa digunakan, atau kalau tidak bisa digunakan, dia bisa dibuang oleh tubuh kita. Jadi ketika tubuh kita bisa terjadi balance ya, artinya makanan kita seimbang ya, makanan yang dimasukkan, digunakan, kemudian dibuang itu selama semuanya dalam keadaan yang seimbang, maka kita akan sehat ya. Oke. Nah, sebetulnya kalau kita mau berumur panjang, simple ya, tidak terlalu banyak yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kurangilah kerusakan karena free radical atau radikal bebas. Kita tahu radikal bebas itu adalah molekul oksigen yang tidak lengkap ya. Itu yang sangat merusak di dalam tubuh kita. Nah, itu bisa dari pola makan yang tidak baik ya, stres, radiasi, polusi, sinar matahari, bahan kimia, logam berat. Nah, itu semua akan menimbulkan free radical ya, termasuk obat-obatan. Nah, yang kedua adalah include more antioxidant foods ya. Jadi perbanyaklah makan makanan yang kaya dengan antioksidan ya. Kayak antioksidan itu seperti makanan yang berwarna-warna yang agak gelap ya, misalnya warna merah, warna hitam, warna ungu dan sebagainya ya, berries ya, strawberry, blueberry ya, kemudian anggur ya, kurma ya, tomat dan sebagainya lah ya. Itu semua makanan yang antioksidannya tinggi ya. Kemudian lakukan olahraga yang teratur dan olahraga yang tidak terlalu berat ya, yang gentle exercise. Jadi bukan berarti kalau kita berolahraga berlebihan atau olahraga yang intensitasnya tinggi itu baik untuk tubuh, malah merusak ya. Jadi olahraga yang baik itu adalah olahraga yang sifatnya tenang ya, yang rileks dan dilakukan secara teratur atau regular ya. Kemudian yang keempat adalah cultivate
positive attitude. Jadi kita harus membina diri secara positif, ya, sikap-sikap yang positif, ya, sikap hidup positif lah, ya, mental yang positif, ya, perbuatan yang positif, semua itu penting untuk hidup umur panjang. Jadi kalau misalnya 4 hal ini bisa kita perhatikan dengan baik, maka umur panjang itu bisa kita raih, ya. Oke. Nah, bagaimana dengan teori kuman? Ya, dulu dipercaya bahwa penyebab penyakit itu adalah karena kuman, karena virus dan sebagainya, ya. Tapi ternyata terbukti, ya, sejak ada COVID ini kita lihat, ya, lebih banyak OTG daripada yang meninggal, ya. Jadi adanya kuman di dalam tubuh itu bukan berarti sebagai bisa menimbulkan penyebab kematian atau penyakit, ya. Jadi itu semua tergantung juga tubuh. Mereka itu hanya faktor pendukung, ya. Ketika tubuh kita sehat, maka sebenarnya semua kuman, virus dan sebagainya itu hanya bisa numpang lewat, ya, tidak akan menimbulkan penyakit. Tapi ketika tubuh kita bermasalah, mereka maka akan berkembang, ya, mereka akan menjadi dominan sehingga menimbulkan penyakit bagi tubuh kita. Nah, ini ada beberapa level energi di dalam tubuh kita. Ya, kalau kita perhatikan, sebetulnya kita perlu mempertahankan level energi kita itu di atas 200. Ya. Nah, itu ada beberapa keadaan seperti yang pertama enlightenment, ya, atau pencerahan. Orang-orang yang memang sangat tenang, ya, orang seperti nabi dan sebagainya, para petapa. Nah, itu biarkan energinya itu tinggi sekali, ya, hidupnya sangat tenang. Kemudian yang kedua peace, orang-orang yang damai, ya, itu energinya tinggi, bisa sampai 600. Kemudian orang yang joy, ya, yang happy, yang gembira, itu ya energinya bisa sampai 540. Ya, penting, ya, kita harus happy, harus tenang, ya. Kemudian orang-orang yang hidupnya penuh dengan love, ya, cinta, itu energinya bisa 500. Kemudian reason, orang-orang yang sifatnya bisa memaklumi atau memahami apapun, ya. Jadi itu akan menunjukkan energi yang cukup tinggi juga, 400. Kemudian orang yang bisa menerima apapun, ya, bisa memaafkan, ya, sekitarnya atau kesalahan orang. Nah, ini juga bisa energinya tinggi, ya, 350. Kemudian ada willingness, orang-orang yang optimis, yang selalu ingin berusaha, nah, itu juga tinggi. Kemudian orang yang netral, yang selalu percaya dan sebagainya, orang yang berani, ya, dan sebagainya, itu 200. Nah, di bawah ini, ya, seperti orang yang sombong, orang yang suka marah, ya, nafsunya tinggi, ya, ketakutan, ya, orang-orang yang penuh dengan duka, orang yang apatis, rasa bersalah, kemudian orang yang merasa malu. Nah, ini semua energinya itu drop, ya. Begitu energi kita turun, maka tubuh kita menjadi gampang terserang oleh semua penyakit dari luar, agen penyakit, ya, seperti virus, kuman dan sebagainya, ya. Nah, kemudian kita harus perhatikan yang namanya kebasaan tubuh. Ya, tubuh kita itu sebetulnya yang sehat itu harus sedikit basah, ya, pH-nya sekitar 7,365. Nah, kita harus menghindari makan-makanan yang mengambil lebih banyak energi daripada yang diberikan. Nah, ini maksudnya apa ini? Ya, ingat setiap makanan itu punya energi, ya, diukur secara megahertz, ya. Kita lihat seperti ini, ya. Nah, kita harus ingat sebelumnya makanan yang dimakan itu harus hidup dan penuh dengan energi untuk kita, atau kita akan menjadi lemah dan sakit. Ya, nah, kalau kita lihat ini daftar untuk energi makanan, ya, makanan-makanan kalengan itu biasa energinya 0, ya. Jadi ketika makanan itu di bawah 60, ya, itu sebenarnya dia mengambil energi tubuh kita, ya, bukan memberikan energi bagi tubuh kita. Misalnya kue-kue, ya, kue coklat dan sebagainya, itu energinya rendah, 1-3, ya. Terus ada KFC itu 3, baik Bitmet 5, suplemen vitamin mineral itu 10-30, ya. Jadi kalau kita lihat suplemen vitamin mineral yang sepertinya kita bayangkan tuh bagus, malah energinya tidak terlalu tinggi, ya. Lalu almond mentah, nah, yang mentah loh, ya, itu 40-50, ada buah-buahan 65-75, sayur 70-90, wheat grass, ya, rumput gandum itu 70-90, dan bunga ros, bunga, ya, bunga itu bisa sangat tinggi, 320. Jadi jangan heran, ya, kalau orang sekarang mulai banyak makan bunga, ya. Memang bunga itu wangi dan enak, ya. Tapi bunga yang segar loh, ya, bukan bunga yang ini, ya, yang sudah dipanasin. Nah, jadi makanan itu sebenarnya harus punya energi 60-80 kalau kita ingin punya energi yang bagus di dalam tubuh kita, ya. Nah, apa jadinya kalau makanan itu digoreng atau dipanggang? Maka energinya akan drop menjadi 0.
Ya, jadi sayang loh ya, walaupun rasanya enak, tapi sebenarnya kita malah membuat makanan itu menjadi nol, ya, menjadi mati. Sehingga bagi tubuh kita itu sebenarnya adalah sampah. Ya. Nah, kemudian siklus of imbalance, ketidaksempurnaan. Ya, ini adalah satu siklus di mana terjadinya kerusakan di dalam tubuh kita. Ya. Yang pertama kita lihat dari gangguan, disturbance. Ya. Yang pertama pikiran negatif, perkataan negatif, perbuatan negatif, kemudian lingkungan yang terpolusi, ya, makanan-makanan yang sifatnya asam, ya nanti kita pelajari lagi. Kemudian emosi yang negatif seperti kemarahan dan sebagainya, ini akan membuat sel-sel kita itu menjadi kacau. Ya, ingat loh ya, sel tubuh kita itu ada 100 triliun sel. Nah, kalau sel ini kacau, maka apa yang terjadi? Sel ini otomatis pH-nya akan gimana ya? Dia itu akan terjadi kerusakan, ya. Jadi sel-sel yang itu menjadi sel yang rusak. Sel yang rusak itu justru adalah satu inang yang sangat bagus untuk timbulnya bakteri, ya, atau jamur dan sebagainya. Dan ini juga akan menimbulkan racun, ya, karena bakteri dan segala macam akan menimbulkan endotoksin lah, racun-racun yang sifatnya akan nanti malah membuat sel itu semakin rusak, ya, semakin banyak sel-sel yang sel itu menjadi rusak sehingga terjadi siklus yang kembali lagi, ya, semakin banyak kita menimbulkan kerusakan bagi sel kita, maka ini akan jadi siklus yang tidak akan putus-putusnya, ya. Makanya kenapa orang yang sakit itu susah sekali untuk sembuh kalau dia tidak berubah, ya, pola yang negatif thoughts, ya, lingkungan yang terpolusi, makanannya, kemudian emosi negatifnya. Kalau ini tidak dirubah, maka siklus ini akan berjalan terus, ya, sehingga tidak mungkin orangnya akan sembuh, ya, walaupun dia makan obat banyak dan sebagainya, ya, dia ke dokter mana saja dah, itu tidak akan menimbulkan, ya. Oke. Nah, prinsip dari kesehatan dan panjang umur itu adalah yang pertama ketiadaan penyakit, ya, ini jelas, ya. Kemudian bukan hanya itu, ya. Jadi saya itu bukan hanya ketiadaan penyakit, ya, tidak adanya penyakit dalam tubuh kita itu, setiap organ itu dia harus harmonisasi, ya, dia harus harmonis, ya, antara organ di dalam tubuh kita, ya. Kemudian antara dalam dan luar harus harmonis, antara body, mind, dan spirit harus harmonis, ya. Jadi tubuh, pikiran, jiwa itu harus harmonis. Kemudian manusia dengan society, dengan masyarakat, kemudian manusia dengan alam, itu semua harus harmonis. Jadi kalau kita mau sehat, ya, ini semua faktor ini harus kita perhatikan dengan baik, ya. Kalau misalnya tidak, ya percuma, ya, kita makannya misalnya udah baik misalnya, tapi organ dalam tubuh kita ada yang terlalu aktif nih, mungkin karena emosi, ya, misalnya kita suka marah-marah, jadi organ hatinya jadi terlalu aktif, dia menyerang kemana-mana, itu akan menimbulkan masalah di dalam tubuh kita, ya. Atau antara dalam dan luar, atau body, mind, dan spiritnya terganggu, ya, hubungan antar manusianya terganggu. Atau kita jadi putus dengan alam, kita nggak pernah connect ke alam misalnya, ya. Saat ini seperti ini, ya, manusia kan banyak yang hidupnya di dalam rumah, nggak pernah menyentuh alam, ya, ya, istilahnya kakinya sendiri nggak pernah nginjak bumi, ya kan, selalu pakai sepatu misalnya, nggak pernah megang tanah, megang tanaman, megang ini, nah, otomatis hubungan dengan alamnya terputus. Nah, itu tidak akan hidup sehat, ya. Oke. Nah, apa sih tanda-tanda sakit? Tanda sakit itu kalau energi kita itu rendah dan lemah, ya, gampang capek, jalan sedikit itu udah ngos-ngosan, ya kan, naik tangga dikit udah ngos-ngosan, capek. Nah, itu tanda ini kita sudah mulai, tubuh kita udah mulai sakit, ya. Kemudian pencernaan sering terganggu, ya, sering mual, kembung, ya, BAB-nya terganggu dan sebagainya lah, ya. Ada kelebihan berat badan. Jadi tubuh yang sehat itu sebenarnya tidak akan menimbulkan kelebihan, ya. Ketika mulai ada kelebihan berat badan, nah, itu tandanya tubuh kita sudah mulai keasaman, ya, sudah mulai melemah, ya, eliminasi yang terganggu, ya, itu kita harus perbaiki. Jadi jangan nyaman dengan kelebihan berat badan di dalam tubuh kita, ya. Ketika lingkar pinggangnya sudah mulai menonjol, ya, ingat, ya, lingkar perut, ya, lingkar perut laki-laki itu harus di bawah 90, perempuan di bawah 80. Kalau ketika itu sudah mulai berlebih, ya, itu sudah PR bagi kita untuk mengikis atau membuang kelebihan lemak yang ada di tubuh kita, karena itu semua akan menimbulkan penyakit, ya.
Lalu pikiran yang terganggu, ya, kita nggak bisa tenang, nggak bisa concern, selalu uring-uringan, ya, selalu cemas, khawatir, takut seperti saat ini, ya. Ada berita-berita negatif, ya, terus mengganggu kita. Nah, itu semua tanda-tanda bahwa kita itu sebenarnya lagi sakit, ya. Nah, kemudian suka pegel, ya, suka nyeri badannya. Nah, itu juga tanda sakit, ya. Lalu ada gangguan mayor lainnya, ya, gangguan mayor itu seperti ya nafsu makannya, ya, dan sebagainya lah. Ya, itu semua akan selalu tanda bahwa tubuh kita sudah mulai sakit. Walaupun mungkin ya kalau kita ke dokter itu masih dianggap ya kita masih sehat lah, nggak ada masalah. Ya, padahal itu sudah satu ciri-ciri bahwa tubuh kita itu sudah mulai terganggu. Ya. Nah, bagaimana cara membuat tubuh kita itu seimbang? Yang pertama kita harus eliminasi acid waste, ya, kita harus membuang kelebihan asam, yaitu dengan seperti minuman hijau, makanan yang hijau, ya, ya seperti jus sayur, ya, jus buah, bikin smoothie, ya. Ingat perlu 20 bagian basah untuk netralisasi 1 bagian asam. Jadi ketika kita makan makanan asam, kita perlu makan 20 bagian basah, ya, supaya itu menjadi netral. Jadi tubuh kita itu cenderung saat ini ya, kalau kita lihat makanan-makanan yang dimakan orang sekarang, itu cenderung membuat tubuh kita itu asam, bukan basa. Ya, nanti kita lihat. Nah, kita perlu sekitar 7 sampai 10 hari untuk membersihkan tubuh kita, ya. Sehingga ketika kita lakukan ini jus segala macam, ya, dengan sampai seminggu atau 10 hari, nah, lalu ini pelan-pelan nanti ini bisa mulai berubah, ya. Jadi tubuh kita nanti akan mulai membersihkan dirinya, ya. Nah, juga kita harus ingat, kita harus memutuskan yang namanya faktor-faktor yang membuat kerusakan atau faktor negatif yang mengganggu tubuh kita, ya, seperti makanan yang sifatnya asam, kemudian exposure terhadap bahan-bahan kimia, termasuk obat-obatan, ya, negatif thoughts, moods, and deeds, ya, pikiran negatif, perkataan negatif, dan perbuatan negatif. Nah, lalu kita memberikan provide, ya, vital materials, ya, jadi kita memberikan materi-materi yang vital terhadap tubuh kita untuk membangun sel yang baru lagi, yaitu ya materi yang kita itu yaitu air yang baik, oksigen yang cukup, ya, vitamin mineral dari sayur-sayur dan buah-buahan, lalu makanan-makanan alkalin yang hidup, ya, dan kemudian kita harus olahraga, ya, sehingga nanti siklus ini akan kembali ke balance, ya, kita akan jadi sama sehat dan seterusnya kita akan begitu. Nah, tanda-tanda kalau kita sehat itu adalah kita punya energi yang berlimpah, ya, vitalitas, ya. Jadi setiap kali bangun tidur itu seger, ya. Setiap aktivitas itu benar-benar berenergi, ya. Kita aktivitas, kita jalan segala macam itu nggak capek-capek. Nah, energi kita bagus, ya. Matanya jernih, mentalnya jernih, konsentrasinya bagus, dan tubuhnya langsing, ya. Nanti cek sendiri, ya, tubuh kita langsing atau enggak. Oke. Nah, makanan-makanan asam ya seperti ini, ya. Jadi ada yang kalau kita lihat nasi itu sebenarnya asam tapi asamnya rendah, ya. Kemudian yang asamnya tinggi apa? Yaitu kuning telur, keju, roti manis, ya, telur, ikan, minyak ikan, itu semua sangat asam, ya. Ketika kita makan makanan yang sangat asam, ingat kita perlu banyak sekali makanan yang basah, ya. Nah, semua rata-rata makanan-makanan hewani kalau kita lihat di sini semua asam, ya. Nah, daging, telur, susu, ya, makanan yang diproses, yang diolah, ya, produk yang beragi, makanan fermentasi itu juga sifatnya asam, ya. Gandum, pemanis buatan, gula, kopi, coklat, dan soda itu juga sifatnya asam, ya. Kemudian makanan basah apa? Yaitu kalau yang basahnya rendah seperti kacang merah, lobak, sayur, ya, dan sebagainya. Yang tinggi ya buah anggur, daun teh, ya, minum anggur, ganggang laut. Nah, jadi kalau kita mau tubuh kita cepat basah, ya banyaklah makan makanan yang sifatnya sangat basah, ya, seperti anggur lah, minum teh, terutama teh hijau, ya, lalu minum anggur yang merah, ya, lalu ganggang laut, ya, atau rumput laut, lobak, wortel, tomat, pisang, labu, delima, dan sebagainya itu juga ini adalah makanan yang sifatnya basah, ya. Oke. Jadi sayur, apokat, tomat, paprika, lemon, jeruk pari, jeruk limau, ya, biji-bijian yang berkecambah, ya, microgreens, ya, kemudian kacang, ya, makanan mentah itu sifat basah, sementara dimasak. Jadi makanan itu bisa berubah, ya, ingat
Walaupun misalnya sayur yang tadinya dia bersifat basah, tapi kalau dia dimasak terus dan sebagainya, lama-lama dia bisa menjadi lebih asam, ya. Oke. Nah, dampak makanan asam, ya diet asam itu akan menurunkan muatan listrik, ya sehingga membuat sel darah kita menjadi menggumpal. Jadi kalau kita lihat pemisahan darah, ya kebanyakan darah orang sekarang, ya, yang saya di rumah itu sering periksa tuh pasien, darahnya itu menggumpal, ya. Kenapa? Karena dietnya asam, ya. Jadi membuat diet asam itu membuat darah kita menjadi gumpal-gumpal. Nah, kalau udah gumpal, maka otomatis aliran oksigen, energi kita juga menjadi terganggu karena dia tidak bisa mengikat oksigen, ya. Nutrisi juga tidak bisa. Nah, ini sangat cocok untuk pertumbuhan sel kanker, ya. Jadi, ketika kita tidak bisa melepaskan diet asam ini, maka kemungkinan kanker itu tinggi, ya. Oke. Nah, prinsipnya adalah makanan basah itu 70-80%. Minimal separuhnya itu sebaiknya mentah. Jadi tidak semuanya dimasak, ya. Minimal separuhnya itu mentah, ya. Dan makanan asam itu di bawah 20-30%. Cukup, ya. Jadi ini adalah keseimbangannya. Bukan berarti semua makanan harus basah, enggak. Kita perlu makanan asam juga, tapi semua sedikit, ya. 20-30%. Nah, ingat lagi bahwa hanya sedikit, ya, only small intake of animal products, hanya sedikit saja animal product atau produk hewani yang kita makan itu sudah meningkatkan resiko penyakit kronik degeneratif, ya. Jadi ketika kita bisa mengganti makanan-makanan hewani dengan nabati, ya, seperti kita lihat protein, ya, protein hewani diganti dengan protein nabati, maka kita akan menjadi semakin sehat, ya. Oke. Nah, kemudian ingat tadi oksigen, ya. Gimana sih kita harus sering juga melatih namanya pernapasan, ya. Nah, ini salah satu cara saja, ya. Banyak juga cara lain, ya. Seperti pernapasan perut, ya. Kita harus dominan memakai pernapasan perut, ya. Pernapasan diafragma daripada pernapasan dada, ya. Nah, kita misalnya tarik nafas, tahan, keluarkan nafas 6, kemudian tahan 2, bikin 10 kali, ya. Nah, ini adalah salah satu latihan juga supaya kita bisa meningkatkan oksigen di dalam tubuh kita, ya. Nah, lalu air yang hilang itu harus diganti setiap hari, ya. Ingat, tubuh kita bisa kehilangan 50% protein, tapi kehilangan 10% air akan menimbulkan kerusakan yang serius. Kalau 20% ini akan menimbulkan kematian, ya. Jadi sebenarnya pola makan kita yang baik, terutama pagi, ya, kita harus banyak makan makanan yang terdiri dari air yang tinggi, ya. 70% dia itu harus makanan yang kaya air. Makanan kaya itu, ya, itu dari sayur-sayuran dan buah-buahan, ya, seperti selada, semangka, ya, jeruk, apel, pisang dan sebagainya lah, ya. Jadi semua sayur-sayuran apalagi buah-buahan itu banyak sekali mengandung air dan itu bagus sekali untuk detox, ya, untuk membersihkan tubuh kita, memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh kita, ya. Nah, sebetulnya setiap kali ketika kita ingin makan, ya, sebelum kita makan sesuatu kita sebenarnya harus bertanya, ya. Nah, ini idealnya begitu, ya. Tapi kalau bisa, ya, memang kita mungkin ini akan susah, ya. Apalagi kalau kita suka lingkungan kita itu sering makanannya nggak sehat, nah itu repot nih, ya. Akhirnya kita jadi nggak makan-makan. Jadi, apakah makanan itu bisa membersihkan atau malah menyumbat? Ya, mungkin tidak banyak yang bertanya seperti ini. Sebenarnya ini harus dipertanyakan nih, makanan ini menyumbat saya, mau menyumbat itu artinya jauh lebih banyak yang dimasukkan daripada yang keluar, itu menyumbat. Atau dia membersihkan, seperti kita minum jus, segala macam itu kan detox, membersihkan. Nah, kalau misalnya makanan itu membersihkan, kita boleh makan lebih banyak. Tapi kalau dia menyumbat, ya, otomatis kita harus berusaha menghindari, ya. Nah, mulailah sarapan dengan sayuran hijau atau jus hijau, ya, atau buah-buahan yang low sugar, jus buah, ya, makanan basah yang ringan, itu boleh, ya, itu sebenarnya prinsip utama. Lalu kombinasi makanan bernutrisi dan energi maksimal, ya. Nah, lalu makanan padat yang terlalu banyak untuk sekali makan, ya. Ini prinsip dari ya combining lah, ya. Kalau mau ikutin boleh, tapi kalau enggak tergantung, ya, tergantung. Ada orang yang pencernaan lemah sehingga dia tidak perlu makan terlalu banyak karena terlalu banyak makan nanti malah jadi beban buat pencernaan. Nah, makanan-makanan dengan jumlah yang cukup
untuk maksimalkan energi dan nutrisi. Jadi ketika banyak makan, justru orang yang banyak makan itu malah merusak ya. Itu karena apa? Menimbulkan radikal bebas yang banyak di dalam tubuh kita. Ingat, metabolisme makanan itu menghasilkan radikal bebas ya. Lalu konsumsilah minyak-minyak yang baik ya, minyak-minyak yang tidak dipanaskan dengan suhu tinggi. Nah, itu bagus ya. Ketika dipanaskan dengan suhu tinggi, minyak itu akan berubah juga ya. Jangan makan kalau lagi stres. Ya. Nah, sekarang susah ya, kalau lagi stres itu gimana itu? Pelampiasan gimana ini? Harusnya ke alam ya. Pergilah ke alam, nyanyi-nyanyi ya. Nah, bukan makan ya. Bukan marah ya. Lagi stres marah bahaya ya. Kemudian jangan minum saat makan ya. Kalau kita lagi makan, lagi minum gitu ya, dipisahin dikit. Nah, kemudian makan makanan organik kalau bisa. Jangan makan yang padat, terutama sebelum istirahat. Ya, misalnya kalau malam kita udah mau tidur, nggak usahlah makan yang terlalu padat ya, supaya tubuh kita tidak ada beban yang terlalu berat ya. Lalu makanlah dengan pelan dan kunyalah semua makanan. Ya, jadi kalau kita makan itu jangan buru-buru. Ya, ini penyakit orang sekarang ini. Makan sebentar ya, 5 menit selesai. Nah, itu nggak bagus. Ya, lama-lama lambung kita akan jadi rusak. Lalu ketika kita makan, pikiran itu harus tenang. Nikmatilah semua yang dimakan. Hindari yang dimurnikan, dibekukan, makanan kaleng, makanan yang mati. Hindari terlalu banyak makan. Ya, ini untung lah ya, saat ini nggak terlalu banyak pesta ya. Nah, nggak boleh terlalu banyak ke pesta. Kalau ke pesta bahaya nih. Kayaknya kita harus makan semuanya gitu ya. Nah, itu terlalu banyak makan nggak bagus. Hindari makan terlalu banyak untuk sekali makan. Jadi sebenarnya kita makan secukupnya saja. Jangan makan ketika sedang sakit atau tidak lapar. Ya, jadi ketika kita lagi sakit, sebenarnya tubuh itu hanya butuh istirahat atau detox. Ya, ketika kita tidak lapar, jangan kita membebani tubuh kita, karena tubuh kita perlu istirahat juga organnya. Ya, kalau organ itu dipaksa diforsir untuk kerja terus, maka dia akan cepat jadi rusak. Ya, hindari makan antara waktu makan supaya tubuh ada waktu untuk detox ya, membersihkan diri. Lalu sering-seringlah makan makanan yang rendah kalori ya, yang tidak manis, tidak banyak minyak ya, karena itu akan menaikkan HDL, menurunkan trigliserid, menurunkan tekanan darah, memperlambat penuaan, memperlambat kesulitan belajar akibat umur, memperbaiki respon imun ya, kerusakan karena kerusakan DNA dan perilaku. Jadi kalau kita mau makan, makanlah makanan yang apa adanya. Ya, jangan lagi ditambah gula, ditambah manis, segala macam lah. Ya, itu akan membuatkan kalorinya jadi naik. Kalau kalorinya naik, itu malah makanan itu menjadi tidak baik ya bagi tubuh kita. Nah, sebenarnya idealnya kita harus banyak makan makanan yang hidup ya. Sekali lagi makanan sayur lah, buah-buahan lah, yang segar ya, yang tidak diawetkan. Nah, itu harus dominan di dalam tubuh kita. Kemudian di atasnya protein, lalu kemudian karbohidrat dan terakhir minyak ya. Nah, ini mungkin kita sudah bicarakan risiko penyakit jantung koroner ya. Kita lewatin saja. Ini juga kita sudah bicarakan. Nah, lalu kita jangan melupakan prinsip hubungan pikiran dan tubuh. Ya, ingat, pikiran punya kekuatan besar terhadap tubuh. Apapun yang kita pikirkan, ya, maka tubuh kita akan mengikuti. Ya, ini yang kita harus ingat. Ya. Nah, penurunan sistem imun adalah akibat stres sebagai akibat dari makan dan pola makan yang salah. Jadi, kalau makanan tidak baik, makanan yang jelek, makanan yang salah, otomatis dia akan menimbulkan stres bagi tubuh kita. Nah, stres itu ada pengaruh ke pikiran. Jadi, pikiran dan pola makan itu sangat berkaitan dengan erat ya. Makanya ada orang diberikan makanan yang baik, ya seperti penelitian di luar negeri ya. Anak-anak nakal itu diberikan makanan VG misalnya, makan VG, dia akan jadi baik. Gitu. Ketika dikasih makan daging, dia akan menjadi nakal gitu ya. Ada penelitian juga. Jadi makanan itu ya sekali lagi ada hubungannya. Ketika tubuh kita sehat, maka pikiran kita juga akan menjadi baik. Nah, kemarahan dan bad mood itu adalah racun fisik terhadap tubuh. Sadarilah bahwa stres adalah akibat dari fungsi dan bagaimana respon terhadap kejadian. Pikiran akan menjaga pengaruh langsung terhadap tubuh. Ya, ingat, jadi pikiran itu adalah ya pelopor ya, kata Sang Buddha. Memang benar ya, pikiran yang baik otomatis semuanya akan baik. Ya, oke. Rasa takut itu bisa menurunkan sistem imun. Ya, jadi ketakutan berlebihan. Ya. Seperti saat inilah, misalnya COVID ya, contoh. COVID kita itu sudah hampir 2 tahun ya. Jadi banyak orang yang teman-teman saya juga ya, nggak berani keluar rumah.
di dalam rumah terus, saya nggak tahu tuh Pak. Jadi apa? Jadinya cepat tua, jadi rambut jadi putih semua, ya semenjak 2 tahun tuh nggak pernah keluar. Takut gitu ya, takut dengan COVID. Akhirnya sistem imunnya makin menurun, ya. Jadi gemuk, jadi gampang sakit, ya, dan segala macam lah. Ya, jadi ketakutan yang berlebihan itu tidak baik, ya. Nah, lalu ciptakanlah suasana untuk menyukai, ciptakan masa depan yang optimis. Ya, seperti tadi ya, sifatnya optimis, memahami, memaklumi dan sebagainya. Lalu ingat budayakan sikap mensyukuri, karena mensyukuri itu akan membuat tubuh kita menjadi rileks, ya, tubuh kita menjadi tenang, ya, penuh dengan cinta, otomatis energi kita menjadi naik. Ya. Ketika energi kita naik, maka tubuh kita akan sangat-sangat sehat, ya, dan tidak gampang menjadi sakit. Nah, lalu jangan lupa manfaat olahraga. Ketika kita berolahraga, apa yang terjadi? Paru akan jadi baik, pembuluh darah akan melebar, ya, sehingga alirannya menjadi lancar, tidak ada sumbatan, oksigennya jadi menambah, sel tubuh kita itu menjadi lebih banyak mendapat oksigen. Ya, ketika kita bergerak, ingat kita harus banyak bergerak supaya apa? Supaya energi kita menjadi meningkat. Ya, kita bergerak, energi meningkat, oksigennya juga oke, aliran darah jadi lancar, segala macam. Nah, penyakit timbul biasanya karena sumbatan, ya, atau energi yang lemah. Ya, ketika energi tersumbat, lemah, itu akan timbul penyakit, ya. Nah, kemudian jantung kita akan kuat, nafsu makan baik, tidur juga lebih nyenyak, ya, kualitas mental dan emosinya juga akan meningkat, ya, ini ya. Nah, tapi olahraga yang terlalu berlebih juga tidak baik, ya, itu akan membuat trauma bagi tubuh, ya, depresi juga bisa terjadi, premenstrual, gangguan sendi, segala macam, ya. Jadi olahraga berlebihan itu tidak baik. Kita harus semakin berumur, olahraganya itu semakin gentle, ya, semakin lemah, semakin lembut lah, ya, seperti tai chi, yoga, ya, berenang, jalan santai, ya, dan sebagainya. Sepeda juga boleh, ya. Nah, lalu kalau kita belajar dari buku The Secret, ya, ini sangat terkenal, penyakit tidak dapat tumbuh pada tubuh yang punya emosi yang sehat. Ya. Jarang sekali kita lihat orang-orang yang emosinya sehat itu menjadi sakit, ya. Jarang lah, ya. Pasti diawali dengan emosi yang tidak sehat, akhirnya menjadi tubuhnya jadi sakit, ya. Nah, tubuh kita adalah produk dari pikiran, kembali lagi, ya. Ini adalah seperti tadi yang kita katakan, ketika pikiran kita baik, maka tubuh kita akan menjadi baik, ya. Ada ribuan diagnosa dan penyakit yang merupakan akibat dari satu hal, yaitu adalah stres. Jadi sekali lagi, stres yang berlebihan itu akan membunuh kita, ya. Singkirkan stres, maka tubuh akan menjalankan apa yang sudah dirancang baginya, yaitu menyembuhkan diri. Ingat, tubuh kita setiap hari sebetulnya punya kecerdasan untuk menyembuhkan dirinya. Ya, kalau kita memberikan kesempatan. Ya, ketika kita lagi sakit, kita hanya butuh air, kita hanya butuh puasa, kita minum supaya nutrisi yang baik, ya seperti jus dan sebagainya. Maka tubuh kita akan menjalankan fungsinya dengan baik, ya, tanpa ada perlu obat-obatan sebetulnya. Ya. Nah, tubuh kita menciptakan penyakit untuk memberitahu kita bahwa ada suatu ketidakseimbangan di dalam sudut pandang, bahwa kita tidak mungkin bahwa kita tidak cukup mencintai dan bersyukur, ya. Nah, sekali lagi, ya. Jadi ketika ada penyakit, nah kita harus tahu bahwa sebenarnya penyakit itu muncul karena ada tidak keseimbangan siklus yang tadi itu, ya. Ya, bisa saja juga dari pikiran kita, ya, kita tidak cukup mencintai, kita cukup bersyukur, ya, pola makan yang tidak baik dan sebagainya. Oke, ketika orang berfokus pada apa yang tidak beres dan gejala, maka akan membuatnya bertambah parah. Penyembuhan tidak akan terjadi sampai mereka mengalihkan perhatian dari sakit menjadi sehat, karena itulah hukum daya tarik menarik. Jadi ketika kita memikirkan bahwa tubuh kita sehat, maka kita harus selalu afirmasi, ya. Ketika kita bangun, waduh, tubuh saya sehat, saya sangat bahagia, saya sangat bersyukur, hari ini begitu indah, dan kita harus selalu senyum. Nah, sehingga ini akan membuat jadi siklus penyembuhan. Ya, kalau kita berpikir, aduh, banyak ya orang sekarang ini yang, apalagi kalau mungkin sudah terlalu banyak stres gitu, ya, mungkin ada kerjaan dan sebagainya, pikirannya terlalu negatif terus ini. Jadi jangan-jangan saya ada yang jadi sakit sedikit aja dia udah pikirin negatif, mas. Saya kepala dia pikirin tumor, sakit dada udah pikirin jantung, ya, sakit ini udah pikirin jantung, kanker, pikirin yang aneh-aneh gitu. Nah, lama-lama ini akan timbul beneran jadi kanker, jadi jantung dan sebagainya. Jadi hati-hati dengan pikiran kita, ya. Kita harus membuat pikiran kita itu selalu berpikir bahwa tubuh kita itu sehat, ya. Kalau kita berpikir tubuh kita sehat, maka semua sel yang tadinya rusak itu dia pelan-pelan akan
akan terjadi perubahan menjadi sel yang sehat ya. Nah, tawa akan menarik kegembiraan, melepaskan semua negatif dan melepaskan penyakit ya. Sering-seringlah kita tertawa. Ingatlah ya, anak kecil itu tertawa sehari 300 kali. Dan orang dewasa biasanya cuma 10 kali. Jauh sekali ya. Jadi kenapa anak kecil jarang sakit? Karena mereka happy ya. Mereka main-main bisa ketawa-ketawa. Nah, kita semakin dewasa semakin malas ketawa. Ya kan? Semakin sulit untuk ketawa. Akhirnya apa? Akhirnya pikiran kita semakin negatif, ya, penyakit semakin banyak. Jadi sering-seringlah cari aktivitas yang menyenangkan, yang membuat kita happy ya. Ya seperti ini ya, tertawa yang ya tertawa saja ini manfaatnya banyak sekali nih, sampai semua tubuh kita bisa memperoleh manfaat yang baik ya. Nah, tawa itu adalah jarak terpendek antara dua orang. Jadi ketika kita jaraknya jauh dengan teman misalnya, mungkin karena kita kurang tertawa nih. Coba kita sering ketawa nih, lama-lama jadi dekat ya. Nah, lalu kemudian ketenangan pikiran bisa meningkatkan ketahanan tubuh dan menghilangkan stres. Sikap mental positif penting ya untuk meningkatkan natural killer cell dan tubuh. Kita tahu bahwa saat ini kita perlu yang namanya natural killer cell ya, terutama menghadapi virus ya, sel kanker dan sebagainya. Nah, itu bisa diperoleh dari sikap mental yang positif, juga pola makan yang baik ya tentunya. Nah, ya hiduplah seperti orang Hunza ya, misalnya umurnya bisa 120, 140. Makannya simple ya, dari umbi-umbian, biji, kacang, sayur dan buah. Nah, ini adalah makanan yang dari alam ya, makanan alami yang memang dari alam. Mereka jarang, nggak pernah makan obat, bahan kimia nggak ada, nggak perlu pakai pestisida. Tinggalnya di kaki Gunung Himalaya, ya. Di selatan, di sebelah kaki Gunung Himalaya ya, di Nepal ya. Nah, itu umurnya panjang sekali dan mereka tidak ada penyakit ya. Itu adalah karena memang mentalnya itu positif ya, happy, setiap hari nyanyi-nyanyi, kumpul-kumpul ya, makan yang sehat, udaranya segar, air minumnya bagus ya, tidak ada polusi dan sebagainya. Oke. Ya, ingat kesehatan adalah aset yang paling mahal dan penting sehingga kita harus rawat dan jaga dengan baik ya. Ingat juga mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Oke. Baik. Hari ini kita berbicara sampai di sini. Selanjutnya kita boleh tanya jawab. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, Santi, silakan. Santi, sebentar ya. Oke, akhirnya aku bisa ngomong lagi ya. Ini luar biasa banget. Ada ini pemaparannya keren banget sih, Dr. Henry ya, seperti biasa, like always keren gitu ya. Dan bahkan ada ibu-ibu yang bilang, Pak Dr. Henry, ini aku ngefans banget sama kelasnya dokter. Ini kalau mau dengar seminar-seminarnya di mana gitu ya. Itu boleh di-share nih dok. Fans ini, Ibu Justeti ya namanya ya. Dan ini kalau dari pemaparan dokter ada yang tadi tanya ya, mungkin ketika pemaparan di bagian yang di tabel energi makanan ada tumor 30, itu maksudnya tadi apa ya dok ya? Mungkin jenis-jenis makanan itu loh. Bagaimana dok? Sorry. Itu sel tumor yang ada di makanan. Jadi misalnya kita makan makanan hewani misalnya, itu kan kadang-kadang ada penyakit ya. Oh, oke. Energinya rendah sekali. Nah, hati-hati. Misalnya kita makan daging, ya kan banyak hewan yang kena penyakit kanker dan sebagainya. Itu kan sangat lemah. Baik. Nah, ini ke pertanyaan berikutnya. Apakah air basah dari satu produk mesin air, tanpa sebut merek, nggak boleh sebut mereknya, bisa menetralisir keamanan tubuh kita? Seperti itu dok, karena banyak sekali kan sekarang produk-produk air basah lah sifatnya, seperti air alkali atau apa gitu. Apakah itu efektif ya dok ya?
Susah jawabnya. Jangan terlalu kita hanya sangat basah. Karena terlalu basah juga nggak bagus. Jadi hanya sedikit ya. Biasanya kalau air yang terlalu basah itu kan pH-nya bisa sampai tinggi banget ya. Iya bisa sampai 9. Ya. Itu mungkin orang-orang yang kena kanker barangkali oke, tapi orang sehat sebenarnya nggak butuh terlalu tinggi ya. Bisa dari makanan-makanan itu sudah cukup bagus. Karena kita dapat nutrisi yang lain juga. Ya. Betul, baik. Nah, apakah minum air lemon atau jeruk nipis itu sifatnya basah walaupun rasanya asam ya? Dan apakah aman untuk penyakit untuk orang-orang yang punya penyakit MAH gitu dan minumnya pas perut kosong gitu? Gimana nih dok? Ini banyak banget prakteknya di lapangan. Oke, itu aman ya. Jadi Aman ya? air lemon, jeruk nipis ya. Itu sebetulnya nggak ada masalah karena di tubuh kita itu dia akan dia itu pH-nya itu basah ya, mungkin rasanya itu asam tapi sebenarnya di tubuh kita dia basah. Jadi untuk orang-orang yang sakit MAH malah dia bagus ya. Nah mungkin orang yang sakit MAH itu barangkali ya nggak usah sampai terlalu, pelan-pelan bertahap ya, mungkin satu dulu dalam keadaan hangat, airnya mungkin agak banyak campur atau bikin infus water ya, yang di dipotong taruhkan ke air, minum airnya pelan-pelan. Nah itu bagus buat tubuh kita. Jadi tidak ada masalah sih sebenarnya untuk orang sakit MAH juga boleh. Dan itu apakah lebih efektif menggunakan air hangat atau lebih baik ke infus water gitu, air biasa juga ini, ataukah memang harus ada aktivasi air hangat atau seperti itu? Sebetulnya kalau misalnya lambungnya kuat ya, dia boleh minum infus water ya. Jadi kalau lambungnya lemah ya kita minum yang hangat aja lah ya. Karena ya dia tergantung tubuh kita lah ya. Lalu kita ini dua-duanya bagus. Baik. Lalu kita tahu dari mana tubuh kita ini, ada yang mungkin dokter bilang tadi lebih dingin atau lebih hangat, itu kita taunya dari mana ya dok ya? Kalau sebenarnya kan lambung itu perlu diberikan makanan yang hangat ya, itu kunci lambung ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin jus pun itu sebenarnya dalam keadaan yang tidak terlalu dingin ya. Kalau terlalu dingin juga itu akan merusak lambung kita ya. Jadi karena minum jus itu yang suhunya biasa lah, nggak terlalu dingin. Tapi kalau panas biasanya itu juga merusak ya, hati-hati. Karena banyak makanan suhu ruang ya. Nah jadi ya intinya ya kalau orang-orang yang tubuhnya dingin ya, mungkin kaki tangan juga dingin dan sebagainya ya jangan lagi minum yang dingin-dingin. Dia otomatis tahan tuh. Tapi kalau kaki tangannya masih hangat ya, dia masih kuat ya silakan aja, dia mau minum dingin boleh-boleh aja, karena masalah. Keseimbangan ya. Tadi ya dok ya? Iya. Betul. Ya. Baik, ini apakah gorengan termasuk asam atau basah? Kayaknya sudah asam ya dok ya pasti ini ya. Enak sih, cuma asam, sayang sekali ya Pak Gunawan. Lalu bagaimana kita tahu kadar atau kita bisa mengukur pH tubuh kita? Bagaimana kita bisa tahu kadar pH tubuh kita dan bagaimana mengukurnya mungkin? Sebenarnya bukunya ya kita untuk simpelnya kita bisa dari kertas rakmus ya. Kertas rakmus itu ya kita ukur aja di air liur kita bisa tahu. Jadi perlu alat bantu seperti itu ya dok ya. Darah, pH-nya. Tapi yang paling simpel itu ya dari kertas rakmus ya. Baik. Lalu ini menarik sekali, kalau orang sakit MAH dan salah makan, pernah coba green coffee pernah pas minum itu gas lambungnya naik kan, jadi rasanya kayak asam sekali sehingga green coffee tadi dibuang aja. Jadi kopi, semua jenis kopi ini termasuk Arabica yang diagung-agungkan katanya aman seperti itu. Terus ini green coffee juga, apakah itu masuk dalam makanan-makanan yang memang kurang sehat gitu loh dok? Tadi kan kita lihat kopi itu sebenarnya kan termasuk sangat asam juga lah ya. Jadi makanya sebetulnya semuanya tergantung tubuhnya ya. Ketika banyak orang yang memang sensitif juga dengan kopi. Padahal kopi itu sebenarnya sangat bagus buat otak ya. Dia bisa merangsang otak ya, bagus. Tapi ya sekali lagi tidak semua orang cocok. Jadi setiap manusia itu punya tubuh yang unik ya.
unik ya. Iya, Jadi iya, masih iya. kita semua cocok. Betul. Jadi tergantung ya. Jadi Tergantung. Jadi ikutin ya. aja kalau tubuhnya nggak tahan ya udah carilah Iya. makanan yang dengan tubuhnya tahan. Kalau ada beberapa orang, kalau ibu saya dan saya juga kalau minum kopi, mau kopi jenis apapun, sudah minum, kalau enggak minum, nah aku udah pasti pusing. Jadi sebaiknya dihindari saja daripada pusing-pusing terus. Baik, ini buat yang mau dapat slide-slide-nya nanti bisa ditonton lagi karena kita upload di YouTube ya nanti ya. Nah, ini Dok, ada Ibu Yeni ini lucu juga dan pertanyaan semua orang, tapi juga kena gitu, mancep gitu loh. Kalau stres nggak boleh makan, terus tidak suka olahraga, harus ngapain nih Dok? Galau ibunya Dok. Makanya kan sebetulnya kan ketika kita memang lagi stres di lingkungan yang bikin kita stres, kita harus pindah ke lingkungan yang positif ya. Lingkungan positif itu ya di alam, cari kegiatan yang positif, teman-teman yang happy ya, atau hobi yang positif. Ya, jadi jangan monoton di kamar ya, tambah stres lah kita ya. Tambah stres gitu. Jadi akhirnya apa? Larinya ke ya marah-marah lah, ya makan yang berlebih lah, lalu bertumbuh lah, tambah stres dan sebagainya. Jadi berubah lingkungannya ya, berubah pola pikirnya, berubah lingkungannya, otomatis kita akan bersih gitu. Betul, apalagi kalau dia nonton telenovela atau sinetron gitu ya Dok, makin parah lagi moodnya sudah. Iya betul banget. Baik, lalu berikutnya, oke, mana nih ya? Oke, Dok mau tanya, saya dari luar kota sekitar 2 pekan, pola makan di luar otomatis berubah, balik-balik langsung sakit, semua sendi dan tulang terasa nyeri dan sakit saat digerakkan, dan keringat keluar terus dari badan, dan badan juga menggigil seperti demam. Nah, kira-kira makanan buah dan sayur apa yang baiknya dikonsumsi? Dia sih nanya juga, ini sakit apa? Sebenarnya kan harus cek ya Dok ya. Harus dicek ya. Jadi memang itu tanda-tanda bahwa tubuh kita memang terlalu asam atau kelebihan asam ya. Jadi sekali lagi kayak tadi ya, mungkin kebanyakan radikal bebas juga bisa. Terlalu asam ya, atau mungkin lingkungannya terkena dingin terus ya. Padahal tubuh kita bukan sehat itu dia harus hangat ya. Tubuh yang sehat itu harus hangat, jadi bukan dingin ya. Jadi ya barangkali itu harus cek lebih lanjut lah ya, supaya kita tahu ya, karena otomatis tubuh itu udah mulai ada yang sesuatu yang nggak beres. Jadi di situ ya memang harus dirubah nih, nanti harus pola makannya dirubah, pola pikirnya, lingkungannya, semuanya harus dirubah itu baru ya. Baik, nanti dianalisa lebih lanjut ya. Baik. Nah, ini menarik. Ini juga pertanyaan saya. Tadi dokter menyatakan bahwa cuka itu sebaiknya dihindari. Nah, bagaimana dengan cuka apel atau white rice vinegar seperti itu? Apakah ini juga harus dihindari, Dok? Karena isu-isunya ini sehat gitu. Sebenarnya cuka itu bagus ya. Bagus, tapi untuk orang yang memang lambungnya kuat. Karena dia pH-nya itu rendah sekali ya. Jadi kalau kita mau minum cuka ya mungkin dicampurlah di jus ya, yang supaya nggak langsung minum gitu loh. Ya, karena memang dia sangat asam. Cuka itu bagus sih. Makanan-makanan fermentasi sebenarnya bagus ya, karena dia probiotiknya cukup baik bagi tubuh kita ya. Ada probiotiknya gitu. Ada bakteri yang positif, ada enzim-enzim yang membantu untuk pencernaan kita ya. Bisa mengatasi kelebihan daripada racun-racun yang di tubuh kita katanya. Ya, jadi oke sih. Nggak masalah. Nah, lalu bagaimana ketika itu misalnya seperti salah satu minuman fermentasi juga, tapi dalam proses pembuatannya itu menggunakan gula, apakah ia akan berubah fungsinya? Yang tadinya bagus menjadi less good atau macam mana ini, Dok? Ya, kalau dia diberikan gula, biasanya dia akan timbul alkohol ya. Nah, jadi itu kembali lagi sebenarnya alkohol itu juga kalau dalam mungkin batas yang tidak terlalu tinggi itu bagus ya, tapi kalau berlebih itu malah merusak ke tubuh kita ya. Jadi hati-hati. Makanya kalau mau fermentasi sebenarnya nggak usah pakai gula kalau bisa ya, cukup gula yang alami dari buah-buahannya udah cukup sih, itu lebih baik. Jadi
jangan dikasih gula. Kecuali kalau kita bikin ekoenzim lah, itu beda ya. Itu boleh kasih gula. Oh, boleh kasih gula. Nah, kalau kombucha bagaimana nih, Dok? Karena saya penggemar kombucha, dan ini juga kebetulan dari Rosemary Chai, dia juga nanya, kombucha kan asam, itu apakah juga basah di tubuh, dan mana lebih baik, lemon atau kombucha? Itu jadi sebenarnya semua makanan fermentasi itu juga sifatnya asam, ya, dia ada asam. Jadi kita perlu keseimbangan, makanya harus banyak makan juga sayur dan buah yang sifatnya basah, ya. Kita kan makan fermentasi itu kita hanya dapat probiotiknya ya sebetulnya. Kita dapat probiotiknya, membantu enzim, tapi memang dia asam, ya. Termasuk tempe, makanan fermentasi, kombucha itu semua asam itu, ya. Jadi ya sekali lagi kita harus banyak makan sayur, buah juga untuk mengimbangi lah gitu loh, ya. Bukan berarti itu nggak boleh aja, tapi ya itu harus sedikit basah gitu tubuh kita. Diatur ya, dilihat lagi kombinasinya tadi ya. Baik. Lalu bagaimana dengan raw coconut oil alias santan ya? Apakah aman dikonsumsi raw mungkin, dan berapa mililiter kita boleh minum tiap harinya? Ya, sebenarnya minyak boleh, minyak alami ya, kalau dia raw sebetulnya oke, ya. Tapi kalau dipanaskan dulu dikit gitu, Dok, karena kan kayak nggak steril gitu, abang-abangnya apa gitu. Kalau coconut itu kan masih oke, karena minyak kelapa itu tahan panas ya. Jadi kalau sedikit sih oke, nggak masalah sih. Cuma ya jangan apa ya? Jangan 1 liter gitu. Sedikit oke lah ya. Yeah. Tapi jangan terlalu ini, karena kebanyakan pasti kurang bagus. Apalagi orang yang punya penyakit jantung ya, itu sangat dianjurkan hati-hati semua minyak, walaupun minyak yang bagus ya, seperti olive lah. Tetap harus perhatikan juga ya, Dok ya. Dok, pasien hipertiroid bagusnya bagaimana, Dok, supaya tidak minum obat lagi? Sudah rutin minum obat selama 2 tahun nih. Mungkin apakah detox atau bagaimana ini, Dok? Apa yang bisa disarankan untuk beliau dari Wenili? Hipertiroid biasanya karena kekurangan jodium juga ya. Jadi jodium itu makanan-makanan laut itu kita harus konsumsi lah ya, seperti rumput laut lah ya, dan sebagainya, alga dan sebagainya. Jadi itu perlu ya. Kalau misalnya jodiumnya cukup, biasanya dia akan terkendali. Tapi jangan lupa sebenarnya hipertiroid itu ada hubungan juga dengan autoimun loh ya. Banyak yang berhubungan dengan autoimun. Nah, autoimun berhubungan dengan usus. Nah, usus itu berhubungan dengan probiotik dan sebagainya. Jadi ketika usus kita baik ya, probiotiknya cukup ya, makanan yang kita masukin itu bagus ya, kesehatan usus kita oke, maka tubuh kita akan memperbaiki diri. Jadi intinya sebenarnya kasihlah nutrisi yang cukup buat tubuh, sehingga semua itu akan baik ya. Kemudian ada juga hubungan emosi dengan hipertiroid, juga ada hubungannya. Bisa orang suka marah dan sebagainya, itu membuat tiroidnya bisa hiperaktif juga ya, hipertiroid. Jadi semua itu akan berpengaruh lah. Mungkin radiasi juga ada pengaruh. Jadi hati-hati ya, karena mungkin semua yang di lingkungan kita itu semuanya bisa mempengaruhi tubuh kita. Ya, orang-orang misalnya kena HP yang kelamaan misalnya ya, atau wifi yang nggak pernah dimatiin, tidur dengan wifi yang dekat-dekatan segala macam. Nah itu juga pengaruh. Nanti lama-lama bisa merusak ke organ juga. Jadi hati-hati ya. Oke. Idealnya jaraknya berapa jauh dengan wifi ini, Dok? Ya sebenarnya amannya matiin aja sih. Cuma kan ada yang nggak rela. Kalau misalnya kita sering kena wifi, sebenarnya kita harus sering menginjak bumi ya. Misalnya kita ke ngeker lah ya, kita ngeker ya ke alam ya. Nah itu akan menetralisir juga ya efek radiasinya gitu. Termasuk juga jus sayur, itu semua bisa netralisir. Jadi harus sering-sering di luar rumah sih menurut saya. Jadi jangan di kamar terus ya. Nah, itu bahaya, nggak sehat ya. Ya. Baik. Nah, berbicara mengenai jus tadi ya. Nah, kan sekarang lagi banyak sekali, tadi Dr. Henry juga menyarankan bahwa mengunyah itu harus lebih lama lah. Dari orang zaman dulu mengunyah 32 kali, katanya seperti itu. Nah, kalau makanan dan buah-buahannya kita jus, apakah
nggak lebih baik kita kunyah, Dok? Karena memang katanya ada yang menyarankan konsumsi buah itu sebaiknya dikunyah seperti itu supaya bercampur dengan enzim dan lain-lain seperti itu. Oke, ya ini menarik ya. Jadi sebenarnya idealnya memang kalau kita bisa kunyah lebih bagus dikunyah ya. Cuma untuk sayur biasanya agak susah. Jadi kalau kita sebenarnya kan bicaranya bukannya jus buah ya. Kalau buah kayak kita makan aja langsung. Tapi kalau untuk yang agak susah misalnya sayur ya kita anjurkan di blender ya. Karena itu akan mempermudah pencernaan di dalam tubuh kita ya. Karena kalau kita andalkan dengan gigi, misalnya kita makan bayam mentah, bisa nggak? Susah kan? Ya kan? Nah, atau bokong mentah nih kita makan, susah. Tapi kalau kita blender, kita bikin smoothie, itu gampang. Gampang banget. Gampang banget, minum pelan-pelan gitu ya. Jadi itu mempermudah untuk pencernaan makanan berikutnya gitu. Ya. Tapi kalau untuk buah, saya setuju. Untuk buah boleh langsung makan lebih bagus. Lebih bagus ya. Baik. Ya. Dan juga ini tadi menarik sekali karena dokter menyatakan bahwa bunga-bungaan itu lebih baik dikonsumsi langsung. Dan ini edible flower tuh apa saja gitu loh. Kalau tadi dokter bilang rose, maka kita harus tanam rose besok ya sama sama mungkin apa sih bunga telang mungkin contohnya. Bunga telang, bunga matahari ya. Bunga matahari bisa, Dok? Sebenarnya bisa ya, wangi juga itu enak. Iya, dan manis-manis gitu ya. Iya, banyak bunga yang bisa sih. Coba cari di Google deh ya, saya nggak hafal banget. Nanti edible flower gitu ya berarti ya. Dari edible flower, nah itu banyak yang bisa dimakan ternyata ya. Nah, itu bagus. Cuma sayang ya kalau makan mawar udah mahal-mahal. Iya. Harus tanam, Dok, harus tanam. Jadi menyentuh menyatu dengan alam, Dok. Ya, anggrek ya, bagus-bagus. Anggrek boleh dimakan nggak, Dok? Enggak lah. Siapa tahu ya, mahal banget itu anggrek. Ya. Kalau bunga ros kan memang ada yang bikin teh ya, setahu saya. Iya. Yang bikin teh, nah itu oke gitu loh. Memang itu. Bunga melati juga bisa berarti ya, karena dibuat teh. Ya, rosella, melati, ya itu semua bisa. Atau bunga kelisan ya, nah itu semua bisa. Nah itu baik. Lalu apakah minum cuka apel tadi dicampur dengan air atau ya kayak tadi dokter bilang mungkin bisa campur dengan jus ya, Dok ya, untuk meminimalisasi ininya. Kalau dengan air juga boleh ya, Dok ya? Maksudnya misalnya satu airnya berapa mili dengan berapa sendok gitu mungkin? Boleh ya, disesuaikan aja ya. Baik. Nah, ini saya pernah dengar, Dok, anak-anak tidak baik makan sayuran mentah terlalu banyak. Apakah benar? Karena anak saya suka makan makanan mentah seperti selada, tomat, timun gitu loh. Sebetulnya kalau sayur yang seratnya tidak terlalu banyak, yang gampang ya, maksudnya yang kayak selada itu kan seratnya gampang. Nah, itu boleh aja, kecuali serat yang memang agak susah kayak bayam ya, terus apalagi yang susah lah. Nah, itu akan menghambat penyerapan nutrisi pada anak-anak gitu loh. Jadi khawatirnya cuma itu. Jadi nutrisinya takutnya itu. Karena serat itu kan bisa menghambat nutrisi, dia bisa menyerap gitu ya. Jadi kita takut ya kita blender, ya kita bikin jus pada anak-anak ya, jus sayur boleh, itu bisa ya. Tapi serat itu jangan semua dibuang lah, sedikit banyak dicampur juga ya, karena itu bagus untuk prebiotik gitu loh. Ya, prebiotik buat ususnya ya, jadi supaya ada bakteri ususnya bisa berkembang dengan baik ya. Siap. Nah, lalu ini dari Hayanti ya, malam Dok, pH urin cenderung 8. Apakah ada hubungannya dengan pola makan vegetarian? Kreatinin normal. Terima kasih. Ya, pasti. Kalau kita makan sayur buah itu pasti cenderung pH urinnya juga agak sedikit tinggi. Ya, seperti itu ya. Normal ya berarti ya. Oke. Dan apakah minuman kombucha, water, kefir yang bersoda aman untuk penderita GERD? Nih, Dok. Kalau GERD jangan dulu, karena ada pH asam ya. Jangan coba-coba ini dari Bu Mingna ya. Asam, hati-hati ya. Baik. Nah, izin tanya, Dok, dari Linda Lim, apakah benar orang lansia menjadi lebih susah tidur? Apa penyebabnya dan solusinya? Ya, karena sebetulnya kalau kita mau tidurnya nyenyak, itu kita harus banyak gerak ya.
makanan itu harus sehat dan geraknya harus banyak. Mereka pada lansia kan geraknya dikit. Ya mereka cuma duduk. Mungkin dia tidurnya udah sore udah banyak tidur. Makanya malamnya gitu. Iya mungkin banget. Jadi kalau latihannya memang dia banyak gerak, banyak aktivitas, apalagi sehabis makan ya, kita jalan dengan santai, jadi jangan langsung duduk gitu loh. Nah itu akan membuat kualitas tidur kita akan jadi lebih nyenyak. Dan ingat sebetulnya orang tua pun kalau saya pernah ke China ya, ada yang namanya Pama itu Changshuchun, ada desa panjang umur di sana. Itu orang tua di sana itu tidurnya panjang loh. Dia umur 7 jam 8 langit kita misalnya udah malam gitu mereka udah masuk kamar tidur, nggak banyak gangguan lagi, udah nggak lihat TV, nggak lihat HP, tidur sampai pagi bisa dari jam 6 jam 7 bisa 12 jam loh. Wow. Ya. Nah kan dan selebihnya mereka aktivitas, jadi mereka banyak gerak, mereka ke ladang jalan sampai berkilo-kilo ya, ke ladang itu bercocok tanam, habis itu dia sorenya nyanyi-nyanyi, pokoknya aktivitas pagi ya. sehingga malamnya itu tidurnya nyenyak. Nah mungkin banyak orang tua yang hidupnya monoton, ya nggak ada perhatian dari anaknya, cucu, mungkin ya stres yang berlebih, jadi membuat apalagi makanannya mungkin nggak sehat ya, otomatis ya pengaruh ke tidurnya, ya ketakutan berlebihan, ya itulah. Jadi semua itu kita agak susah ngomongnya. Tapi kebanyakan orang tua yang sehat, yang banyak gerak, ya, yang makanannya sehat itu biasa tidurnya nyenyak kok, yang saya lihat. Nah, baik. Berarti perbanyak geraknya dan aktivitasnya dan happy terus ya, dibuat happy ya. Dibuat happy, benar. Semuanya ya, lakukan hobi ya. Oke. Oh, Tai Chi nih, boleh buka kelas Tai Chi-nya nih, Dok. Harus buka di kelas Tai Chi-nya nanti. Rita boleh pagi ya. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari Esther. Tadi dokter menyebutkan hindari makanan terlalu banyak jenis sekali makan. Ini bagaimana? Karena mengingat emak-emak zaman sekarang supaya praktis, sop cemplungin semua sayur supaya lengkap sudah gitu loh. Kan tahu juga tempe dicemplungin sekalian gitu. Gimana nih Dok? Iya sih, memang itu tergantung ke tubuh kita lah ya. Kalau tubuh orang yang sehat mungkin dia bisa, tapi untuk orang yang lemah, kadang-kadang itu malah jadi beban. Karena kan setiap itu perlu enzim yang berbeda ya untuk prosesnya gitu. Nah kadang-kadang kemampuan tubuhnya itu nggak seperti itu ya. Jadi kecuali dia makanan mentah itu oke. Tapi kalau semua makanan masak, tubuh kita harus buat lagi enzim. Nah itu akan memberi beban gitu loh. Ya makanya kalau kita mau makanan yang banyak ya kita bikin smoothie misalnya. Smoothie kan semua mentah ya. Nah itu oke, tidak ada masalah karena itu sudah ada enzimnya di situ. Jadi tubuh kita hanya terima aja gitu. Boleh. Tapi kalau udah dimasak, nah itu ceritanya beda lagi karena tubuh kita harus produksi lagi enzim ya. Nah itu akan membuat beban ya bagi tubuh kita. Apalagi orang tua yang kemampuan enzimnya itu udah melemah gitu. Iya. Ya. Baik. Jadi itu tolong diperhatikan ya. Ya benar. Baik. Oke, dan ini mungkin konfirmasi aja, pernah dengar teman habis makan tidak perlu minum dulu, selang berapa waktu baru minum. Dan ini benar ya Dok ya, memang harus kayak gitu ya. Iya begitu ya. Tunggu makanannya udah turun lah, udah kandungannya kosong baru kita minum. Kadang suka kelupaan minum Dok, jadinya udah 3 jam kemudian haus banget ya. Ya, jadi sebenarnya setiap jam tuh harus 1 gelas idealnya. Oh, setiap jam. Wow. 1 jam betul. Iya, betul banget. Nah, untuk orang yang terkena asam lambung atau mah, apakah akupuntur bisa membantu, Dok? Ya jelas bisa membantu, karena akupuntur itu bisa membuat energinya itu jadi bagus ya, terutama energi meridiannya itu jadi bagus sehingga organnya juga bisa berfungsi dengan baik. Oh iya, berarti ini oke ya. Baik. Ada efek nggak kalau makan jamuran terlalu banyak nih? Ini favoritnya dari Ibu Sri Harti. Jamur ya. Jamur sebenarnya oke ya, tapi jamur itu bagus buat usus ya. Jadi banyak jamur itu yang seperti apa? Jamur apa ya, Shiitake lah, jamur apa itu semua efek, jamur reiki lah, itu semua pengobatannya bagus ya. Oke sih jamur. Nah, tapi kalau digoreng boleh deh ya Dok ya, karena yang enak digoreng jamur. Enaknya digoreng, nggak usah, cukup deh, nggak usah digoreng. Ya. Karena kalau udah digoreng jadi minyak kan.
Iya, betul sih. Karena menyerap kan dia, menyerap minyak. Baik, jadi boleh ya Bu Sri Harti, cuma perhatikan dikurangin gorengannya ya. Dalam makannya. Baik, lalu apa penyebabnya sebenarnya dari Nelly Kosasi, Dr. Henry, apakah penyebab sebenarnya dari kanker limfoma? Ya, seorang teman yang sudah vegan 30 tahun dan suka makan sayur, tapi didiagnosa kanker ini. Mungkin dokter bisa Ya, kasih masukan. sebenarnya kan limfoma ya. Sekali lagi kalau kelenjar limfa itu kan dia itu adalah pembuangan untuk racun. Jadi ketika kelenjar limfanya itu banyak sekali racun yang nggak bisa terbuang dengan baik, otomatis itu lama-lama akan jadi kanker gitu loh. Jadi makanya orang kalau misalnya kita makan terlalu banyak itu kan nanti lama-lama jadi racun juga. Jadi makan tuh jangan pikir terlalu banyak makan bagus gitu loh. Karena harus sesuai dengan tubuh. Kalau tubuh kita nggak bisa keluarin racun dengan baik, nah kita makannya juga sedikit gitu loh. Atau kita perbanyak eliminasinya ya. Bisa dengan, kalau biasanya kan ada yang namanya dengan gosok ya, gosok kulit, gosok dengan sikat yang lembut ya. Kemudian dari sistemnya tepuk-tepuk tangan segala macam itu buat mengalirkan kelenjar limfanya supaya lebih baik. Ada yang dengan sifat lompat ya, seperti lompat-lompat ditampolin atau jalan-jalan gitu ya, berkeringat. Nah, itu akan membuat pengelolaan racunnya jadi baik. Jadi kalau pengelolaan racunnya baik, ya resiko kankernya juga pasti tidak ada ya, atau menurun. Ya mungkin orang, makanya saya bilang nggak bisa hanya dengan ini ada udah vegan, misalnya udah pola makannya bagus, tapi nggak pernah olahraga, pikirannya mungkin stres melulu, ya kan, atau kena radiasi dan sebagainya, otomatis ya tubuh kita juga akan sakit gitu. Ya jadi semua faktor itu kita harus perhatikan dengan baik. Gitu. Ya. Baik. Nah. Baik. Ini dari Harmonis Lina ya, malam dok, Oh ya, ada satu sebelum saya lupa nih. Oh iya, boleh silakan. Ada satu pasien di Batam ya, dia kena limfoma ya, ya kanker limfa lah. Udah stadium 3 atau 4 saya lupa tuh. Nah dokter udah vonis dia tinggal ya umur nggak lebih dari 3 bulan, ibu-ibu sih ya. Waktu itu kemudian dia otomatis dia rubah pola makannya semuanya 100% raw gitu. Jadi bikin smoothie lah, semua sayur buah tiap hari ganti-ganti. Nah setelah itu malah sembuh dia dari limfomanya. Ya. Sembuh total dok? Sembuh total, tanpa kemo, tanpa segala macam. Malah sembuh dia. Jadi simple ya, ketika tubuh diberikan nutrisi tepat yang memang dia baik, yang organik, yang sampai dia tinggalnya salah di jauh dari kota gitu loh, mungkin di kayak semacam di hutan desa gitu. Nah di desa, jadi dapat oksigen yang cukup, pikiran tenang, makanannya diberikan yang baik, itu kankernya sembuh gitu. Wow. Jadi sebenarnya memang sifat tubuh alami kita itu seperti itu gitu loh, dia menyukai makanan-makanan raw, makanan alami seperti itu ya. Baiklah, karena banyak iklan, jadi kita makan yang aneh-aneh ini. Baik, ini dari Lina ya, dok mau nanya, kalau lansia mempunyai tekanan darah tinggi bisa menyebabkan ketegangan urat pada leher, jari kaki, dan jari tangan ya, dia bilang kayak gitu. Ya iya, darah tinggi kan otomatis kan semua kaku ya, pembuluh darah. Makanya pembuluh darah kaku itu biasanya kenapa? Karena minyak biasanya, goreng-gorengan, ya tepung, ya itu bikin pembuluh darah kita dalamnya itu jadi rusak tuh endotelnya. Radikal bebas itu juga merusak endotel di pembuluh darah. Jadi kalau ketika kita biasa makan goreng-goreng, misalnya orang lansia atau tepung ya segala macam, itu otomatis nanti terjadi kerusakan di endotel pembuluh darah. Otomatis pembuluh darah akan kaku. Kalau dia udah kaku, dan radikal bebas itu bukan yang merusak pembuluh darah, dia bisa merusak ke otot, ya, ke segala macam lah, bikin dia jadi pegel, jadi tegang, kaku, semua lah. Ya, jadi ya kembali lagi, kalau memang dia mau sadar, pola makannya harus diubah. Gitu. Apa-apa tadi yang kena cancer aja bisa sembuh, apalagi kalau cuma tegang-tegang uratnya ya, pasti cuma bisa ya. Iya, cuma dia bilang. Iya, betul. Baik. Lalu apakah kita kelebihan zat besi
Oh, maksudnya kalau kita kelebihan zat besi, apa yang perlu diperhatikan nih dok? Niat dokter cuma kasih obat, tapi nggak memberikan solusi gitu ya. Menurut dokter mungkin obat itu adalah salah satu solusinya ya, nggak salah juga. Iya, kelebihan zat besi itu biasanya dari vitamin ya penambah darah gitu loh. Karena sebenarnya makanan-makanan alami itu kan zat besinya nggak terlalu tinggi. Ya seperti sayur, bayam dan sebagainya itu nggak terlalu tinggi sebetulnya. Ya kalau biasanya kita makan multivitamin yang penambah darah itu bisa sampai 300-an, padahal kita butuhnya cuma dikit ya. Nah, kalau dia memang kelebihan terlalu banyak ya selalu cara ya donor darah kalau mau sehat, mau aman. Oh, donor Itu darah makanya. aja ya. Iya betul ya. Benar. Jadi bagus gitu. Baik, ini ada yang mau nanya langsung, Bu Yuliana. Silakan Bu Yuliana, tolong admin di unmute ya. Oke, silakan. Silakan Bu Yuliana. Malam, Dok. Ya, malam. Dok, mau tanya, Dok, apakah kayaknya pertanyaanku terlewatkan deh tadi. Oh gitu ya. Ya banyak banget nih. Wah, apakah ada hubungannya kolesterol dengan tiroid, Dok? Tiroid dengan kolesterol. Oke. Iya. Cuma itu doang. Satu, yang kedua, Ayo sih banyak dikit. iya, karena dari tadi saya raise hand dicuekin sama Santi nih, Dok. Oh gitu ya. Aku sibuk baca. Maaf. Untuk yang raise hand kayaknya enggak Oh ini. banyak ya. Aduh, aku lihat deh, aku intip. Yang kedua gini, Dok, apakah dengan yang saya selama ini sudah 1 tahun makan makanan mentah, maksudnya makanan mentah tuh di pagi hari aja sih, Dok, buah dan sayur. Kemudian saya kasihnya ya rimpang-rimpangan seperti itu, kayak misalnya hari ini jahe, besok temulawak, besoknya lagi kencur gitu kan, besoknya lagi ya temu putih atau temu po seperti itu, Dok. Apakah itu saya mau tanya, misalnya proporsi jenis buah dan sayur itu harus berapa banyak dalam 1 jus gitu. Nah, misalnya saya buatnya untuk 6 porsi orang, untuk 6 orang. Jadi di dalamnya tuh ya basic saya bikin jus itu ada pasti nanas, apel, pisang, wortel. Nah, kalau sayuran hijaunya saya ganti-ganti. Misalnya hari ini brokoli, besok caisim, atau besoknya lagi selada, besoknya lagi ya kailan. Nah, kadang saya kasihnya ya mangga atau apokat gitu kan. Kayaknya ada lebih dari 10 jenis gitu, Dok, buah dan sayur. Apakah itu berlebihan atau gimana ya, Dok ya? Karena dari apakah saya salah baca atau gimana yang tadi dari yang di-sharekan flyernya itu tubuh kita ini kalau pada saat kita masuk itu jangan terlalu banyak jenis gitu ya. Iya, benar. Nah, apakah itu terlalu banyak gitu, Dok? Ditambah lagi dengan rimpang-rimpangan. Iya. Oke, cuma itu ya. Jadi saya tanggapi yang pertama dulu ya, yang tiroid dengan kolesterol ya. Ya, habis dua nih saya ada lagi, Dok. Waduh, oke. Iya, dokter nantang soalnya. Iya. Masih ada lagi. Kalau kolesterol ya, sebenarnya kolesterol itu kan tubuh kita bisa membuat kolesterol sendiri, yaitu dari hati ya. Jadi kalau misalnya kita walaupun vegan misalnya, ya bisa aja kolesterol kita naik ya. Kalau kita misalnya hatinya terlalu aktif atau kita banyak makan makanan yang lemak segala macam ya, lemak nabati juga, itu bisa merangsang hati produksi kolesterol. Nah itu juga bisa meningkat di dalam darah ya. Atau mungkin ada hati yang aktif itu seperti apa, Dok? Maksudnya terlalu aktif kita gitu. Berat hati, misalnya kita suka makan gorengan ya, goreng-gorengan itu kan jadi beban hati, jadi berat gitu ya. Nah, nanti akan produksi kolesterolnya jadi meningkat gitu. Termasuk kita suka emosi negatif ya seperti marah gitu, itu bisa meningkatkan kolesterol. Bisa mematikan hati ya, hati produksi kolesterol juga bisa ya. Jadi makanya kita harus tenang karena hati itu udah hubungan dengan emosi marah biasanya. Ya, kita apakah nanti efeknya ke fatty liver? Fatty liver bisa. Ya salah satu karena kelebihan makan goreng-gorengan, kegemukan segala macam, otomatis nanti kan lemak itu akan menumpuk di dalam hati karena nggak bisa diuraikan ya. Otomatis dia akan merusak, membuat hati itu kan menjadi ngerasa sirosis dan sebagainya.
Jadi kalau kita bicara tiroid itu sebenarnya tidak terlalu jelas hubungannya ke kolesterol. Biasanya itu dari pola makan, ya. Memang kita banyak makan makanan yang kolesterol tinggi. Kalau enggak, memang produksi hati yang terlalu tinggi. Nah, dua itu deh kita harus perhatikan dengan baik. Nah, jadi kalau dua itu kita perhatikan dengan baik, otomatis kolesterol kita akan baik. Apalagi kalau kita suka berjemur, ya, karena dengan berjemur kita bisa menurunkan kolesterol, ya. Oke. Kemudian yang kedua, bikin jus itu kembali lagi. Kalau memang kita sebetulnya lebih bagus jangan sekaligus banyak, ya. Lebih bagus kita bertahap. Misalnya buahnya 1-2 macam oke, sayur 2 macam oke. Terus ada proteinnya misalnya tempe, kemudian ada biji-bijiannya misalnya chia seed. Nah, itu oke. Jangan sekaligus banyak. Akhirnya nanti takutnya beban buat pencernaan juga, ya. Jadi pencernaan kita jadi nggak bisa terima, lama-lama jadi beban gitu. Jadi hati-hati juga gitu loh. Karena kan ya apa namanya? Kalau kita makan, prinsipnya kan itu kan, makanan itu harus bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Kalau nggak bisa dimanfaatkan, ya otomatis dia akan jadi beban, jadi racun gitu loh. Ya, jadi, terlalu banyak hal yang baik juga nggak bagus. Berarti dua macam sayur. 2 macam sayur, 2 macam buah itu udah cukup. Mungkin rimpang-rimpangannya masih mulai masuk ya sedikit ya. Sedikit oke. Kan sedikit oke. Aja. Malam, misalnya malam kita mau tidur, kita minumlah misalnya kayak temulawak atau kunyit, ya. Malam tidur minum, udah gitu loh. Malam itu maksudnya minum temulawak aja tanpa buah dan sayur atau ya, gimana, Dok? Ya, temulawak aja atau kunyit itu aja. Gak usah sayur. Ya, itu aja. Pertanyaan lagi nih, Dok. Ya. Borongan ya, Dok. Ya. Silakan Ci, sampai malam boleh sampai jam 9. Karena susah sih ketemu sama Dokter Henry, kalau kan sehari 2 hari baru dibales. Sibuk banget soalnya ya. Silakan Ci. Yang ketiga, Dok, kalau kita sering sesak napas seperti itu kan, apakah itu tuh ada pengaruhnya ke lambung? Sering sesak napas? Gimana, sorry? Karena saya pribadi ini gini, Dok, ya, tiba-tiba aduh kayaknya kehilangan oksigen gitu loh, Dok, tiba-tiba gitu. Nah, jadi kayak dulu kan kalau saya di bazar gitu, apalagi di bagian masak ya, Dok, ya. Dari pagi sampai malam tuh pokoknya di api gitu loh. Udah kalau tengah malam itu kayak orang pas mau tidur, iya. Kayak udah awas, pokoknya yang samping kiri kanan suami tuh pergi, jangan deket-deket gitu kan. Saya mau langsung buka jendela seperti itu. Rasanya menghirup udara segar tuh baru dia enakan gitu, Dok. Nah, itu dulu ya. Nah, sekarang ini nih kayaknya lagi mengerjakan sesuatu gitu tiba-tiba kayak kehilangan nafas gitu, Dok. Nah, saya pergi ke dokter akupuntur. Dia cek paru saya. Dia bilang nggak apa-apa sih dari sisi parunya gitu. Tapi dia cek di bagian 3 titik di bagian lambung itu ada yang pada saat dia tekan itu sakit gitu. Nah dia bilang sesaknya ini dari lambung. Apakah karena saya makan smoothie-nya tuh buah dan sayur terlalu banyak jadi mengakibatkan seperti itu? Bisa saja. Iya, bisa saja. Jadi makanya saya bilang kalau terlalu banyak, akhirnya kan jadi lemah organnya. Ya kan, kita terlalu banyak diberikan, otomatis ya kan harus mencerna dengan berat gitu, kerjanya jadi berat gitu, ya kan. Jadi jangan deh, kita biasakanlah makan secukupnya, ya. Maka sekarang ada istilah itu orang Jepang itu apa, hara habuchi ya, apa namanya itu, makan 60-70% kenyang, makan simple, ya kan. Nah itu membuat tubuh kita jadi ringan gitu loh, jadi nggak terlalu beban. Kemudian biasakanlah bernafas dengan perut ya, bukan dengan dada. Ngerti nggak? Harus latih itu. Dengan perut. Dan pakai hidung, jangan pakai mulut kayaknya, Dok ya. Karena banyak juga yang ngomongnya kayak gitu. Mesti pakai hidung, bukan dengan mulut. Jadi kita nafas, cuma perutnya itu yang gerak gitu. Biasakan latih gitu. Jadi ya. Pada saat pada saat nafas ditarik dari hidung, jadi perutnya mengembang gitu, Dok. Itu baru benar ya? Perutnya yang mengembang, bukan dada. Dadanya tenang, tidak bergerak gitu.
jadi perutnya. Dan nafas tuh yang bagus itu adalah dia pelan ya, bukan nafas yang cepat, yang enggak. Nafas tuh pelan gitu, seperti seolah-olah habis nafas tuh jangan langsung bernafas lagi, enggak, tenang dulu deh. Nafas, diam. Break ya, ada breaknya. Pelan nafas lagi, diam, nafas lagi. Nah itu deh, itu yang bagus ya. Bukan berarti harus nafas cepat ke dalam, itu malah jelek gitu, malah nggak bagus. Gitu. Nah coba biasakan latihan dulu deh, dan usahakan juga jangan terlalu sering di dalam ruangan terus ya. Sering-sering lah hirup udara segar ya. Ya. Kemudian ini dok, apakah pengaruh obat yang dia kasih? Sebelumnya sih tidak pernah merasakan perut itu jadi kembung dan keras ya dok ya. Tapi karena dikasih obat, ada 3 jenis obat yaitu lansoprazol, Fometa, sama Brasidin. Nah itu kayaknya perut kita tuh, Brasidin tuh kata dokter itu untuk buang gas gitu loh. Yeah. Pada saat dia jarum akupunturnya tuh ditusuk, dianya gitu loh dok. Nah jadi dokter itu kasih obat Brasidin itu, merek Brasidin itu, katanya ini untuk mengeluarkan gas. Nah setelah saya minum 2 hari, pokoknya nggak nyaman. Saya konsultasi lagi, saya bilang saya stop ya, saya nggak tahan. Gitu lansoprazol sama Fometa buat saya itu nggak nyaman gitu. Setelah dari situ udah kayaknya perut aku udah nggak ada apa-apa gitu. Tapi pada saat kita tekan masih ada rasa sakit gitu dok. Iya itu karena ya itu ya sekali lagi kalau kita makan obat-obat kayak lansoprazol itu kan dia menghambat asam. Padahal asam lambung itu kan perlu buat pencernaan. Jadi malah memperlemah pencernaan kita gitu loh. Ya jadi intinya ya memang kita harus makan dengan tenang. Ya biasanya orang-orang yang pencernaannya terganggu itu kalau dia makan buru-buru lah, makannya yang terlalu banyak makan pada satu saat, ya kemudian makannya yang dingin, misalnya kita minum jus itu kan biasanya dalam keadaan dingin ya. Nah itu akan melemahkan. Belum lagi kalau pikiran kita banyak, stres karena kerjaan, nah itu juga pengaruh ke lambung. Jadi lambungnya jadi lemah gitu loh. Maka itu harus dijaga juga kondisi seperti itu. Ya, terus sering kompres hangat lambungnya, perutnya nih, sering dikompres hangat atau diusap-usap gitulah, ditekan-tekan ya, melingkar gitu dengan tangan. Ya, itu bisa membantu buat lambung. Dan usahakan juga gerak, karena dengan kita bergerak, energi lambung itu jadi bagus, dia bisa ke bawah. Kalau kita cuma duduk, ya, apalagi habis makan berbaring, itu otomatis membuat energinya jadi naik ke atas. Itu membuat GERD gitu ya, bikin jadi nggak nyaman. Kalau sebelum minum smoothie, jus-jusan itu tuh apakah kita boleh kayak makan ubi kukus gitu dok? Jagung kukus dulu gitu? Harusnya minum smoothie dulu baru makan jagung atau ubi. Ya minum yang cair dulu deh. Lebih gampang diserap duluan ya kayaknya. Ya, oke. Kemudian yang cair minum dulu, jus minum dulu, ya nanti yang padat baru belakangan gitu. Oke. Baik. Thank you, dokter. Yana, ya. Thank you, Santi. Iya, thank you. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir, karena ini udah mau jam 9, kayaknya aku ngintip tadi ya. Nah, ini enzim hati itu sama dengan liver gitu nggak sih, dok? Dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki enzim di hati ini? Seperti apakah ini berbahaya seperti itu kalau sampai ada something yang not good di bagian itu gitu? Ya, enzim hati itu kan biasa ada SGOT, SGST, GPT, gamma GT, ya kan. Dan ingat hati itu ada fungsi hati itu sangat banyak ya. Untuk metabolisme itu ada sekitar hampir 500 ya kalau nggak salah fungsi hati. Wow. Jadi kita jangan memperberat beban hati. Misalnya kita makan makanan yang tidak sehat itu jadi beban buat hati. Ya, jadi hati itu bisa nanti malah terganggu, dia rusak gitu. Jadi kita makan makanan yang simple, makanan simple itu yang ya seperti yang apa adanya lah, yang raw kita bikin smoothie ya, masak sekali-sekali oke, tapi jangan terlalu banyak bumbu juga dan sebagainya. Lalu pikiran harus tenang gitu ya. Lalu perut jangan terlalu gede ya. Kalau kita sudah mulai gemuk itu biasanya otomatis hati kita jadi beban ya. Itu juga otomatis bikin hatinya cepat mengeras juga ya, beban hati meningkat. Maka orang-orang yang kegemukan itu biasa kalau dicek fungsi hatinya pasti tinggi itu namanya pelemakan hati ya.
Nah, itu juga salah satu penyebab penyakit yang harus kita waspadai gitu. Jadi sekali lagi, kalau memang hati itu mau dibikin tenang ya kita makan makanan yang alami dan tidak makan yang terlalu banyak obat lah, karena obat itu juga beban buat hati ya sama ginjal. Jadi sekali lagi kalau kita mau hidup sehat ya sebenarnya harusnya lebih banyak ke makanan alami, apa adanya, tidak terlalu banyak diproses, pikiran juga tenang, lingkungannya bagus ya. Nah itu semua pengaruh. Nah, ya. Iya, dan juga hindari sakit hati ya. Sudah sakit Nah, hatinya berat, tambah sakit hati lagi makin berat ya nanti. Iya, itu hati-hati ya dengan hati gitu. Baik, dan ini juga banyak yang bertanya, ada beberapa pertanyaan yang menyatakan bahwa perlukah kayak maksudnya mereka ada satu kondisi dan mereka mengkonsumsi apa sih suplemen gitu. Bagaimana penggunaan suplemen ini? Mungkin terakhir lah ya nih. Oke, prinsipnya kalau prinsipnya ketika tubuh kita lagi sakit, kita butuh ya, karena kan kadang-kadang tubuh lagi sakit itu kan pencernaan terganggu. Ya. Nah, kita boleh suplemen, tapi bukan untuk long term ya, bukan untuk jangka panjang. Nah, kalau kita udah normal, kembali ke biasa, suplemen itu nggak butuh. Kita dari makanan yang alami, itu yang terbaik gitu. Ya, baik. itu aja. Baik, itu aja. Baik, terima kasih Dr. Henry, ini luar biasa banget, amazing banget ya, bisa sharing-sharing, dan jangan lupa ditunggu Tai Chi-nya ya, tagih terus ini Bu. Nanti kita tagih lagi ya Dok ya. Baik, itu acara kita pada malam hari ini dan juga Q&A-nya luar biasa sekali, banyak banget pertanyaan yang belum bisa ditanyakan, mohon maaf, nanti bisa hubungin Dr. Henry atau hubungin panitia jika nanti kita akan bantu ya. Baik, ada sedikit pengumuman dari panitia mungkin terkait program tanggal 30 Oktober nanti, boleh share screen-nya dari panitia. Iya, ini dia untuk jadwal Oktober kita masih ada minggu depan ya, hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 jam 7 malam kita akan talk show dengan Mrs. Pita ya, yang merupakan survivor kanker payudara. Dan ini juga ada bonusnya demo masak sehat. Nah, ini luar biasa sekali dan akan dimoderatori oleh Shelly Wijaya. Jadi acara ini bakal keren banget dan pastikan kita semua berada ikutan dalam acara ini. Ini keren banget ya. Baik, sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, mari kita nyanyi bersama dengan bahagia dan senyuman ya. Baik, kita akan nyanyi bersama. Kita satu keluarga. Hidup di bumi raya, kita bersaudara, bergandengan tangan, satu keluarga, tiada pemisah di antara kita. Bersukacita, tertawa ria, kemanapun melangkah, kita selalu bahagia. Saudara, walau beda suku dan agama, tetap rukun damai. Saudara, walau beda adat, warna kulit, kita satu keluarga. Saudara, walau beda profesi, pria wanita, kita keluarga. Saudara, indahnya hidup bersama. Hidup di bumi raya, kita bersaudara, bergandengan tangan, satu keluarga, tiada pemisah di antara kita. Bersukacita, tertawa
Iya, itu dia lagu kita. Tadi kayaknya aku lihat ada pengumuman yang terlewat kah? Dari panitia mungkin ada pengumuman yang terlewat tadi. Oke, ini ada talk show juga, Makananku Obatku ya. Ini nanti yang buat tanggal 30 nanti ya. Jadi narasumbernya Mrs. Pita dan juga kita punya demo masak nanti Sabtu depan. Oke, terima kasih buat komunitas pemula vegetarian, ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih atas kesempatannya. Dan sebagai penutup mungkin kita bisa simpulkan makan makanan yang plant based ya, kita perlu olahraga, olah pikiran, dan make gratitude your attitude gitu ya. Jadi bagaimana kita membiasakan rasa syukur itu menjadi salah satu kegiatan keseharian kita gitulah. Perbanyak tersenyum dan hidup, berusaha untuk membalancekan hidup kita gitu loh, dalam arti yang seluas-luasnya balance ya. Dan dengan melakukan semua hal ini kita mengembangkan self love. Dengan kita punya self love baru kita bisa menyayangi kehidupan. Baik, itu saja